Ibu mertua tega mengusirku di malam buta, sementara suami dan pelakornya tertawa merampas putri kecilku demi melengkapi keluarga palsu mereka. Mereka menginjak-injak tangisanku, kini kubalas kelakuan busuk mereka jauh lebih kejam di atas altar. Namaku Lara Maheswari, dan pada usia 30 tahun, aku adalah pendiri sekaligus ghost arsitek utama di sebuah firma properti offshore multinasional yang merancang mahakarya beton di berbagai metropolis dunia. Di balik bayang-bayang, tanda tanganku menggerakkan triliunan rupiah, menyetujui cetak biru, dan menentukan nasib mega proyek lintas benua. Namun sore ini, realitas kekuasaan itu terasa sangat menggelikan dan amat kontras. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu bergaya minimalis tropis, sebuah desain presisi yang kubuat sendiri, dengan mengenakan daster lusuh bermotif dedaunan pudar. Rambutku diikat seadanya, dan wajahku sengaja tak tersentuh riasan mahal. Aku tengah memainkan peran paripurna sebagai ibu rumah tangga yang tak berguna, terjebak dalam sebuah kandang emas yang dindingnya kurakit dengan tanganku sendiri demi menjaga ego rapuh seorang pria. Di seberang meja kaca tempret, berdirilah Bagas, suamiku. Publik dan media massa mengenalnya sebagai direktur utama sebuah perusahaan kontraktor muda yang meroket tajam dalam 3 tahun terakhir. Ia tampil tanpa celah dengan kemeja sutra mahal yang memeluk tubuh atletisnya. Namun di mata kalkulatifku, ilusi kesempurnaan itu hanyalah omong kosong belaka. Bagas tidak lebih dari sekadar simbol status sosial, sebuah investasi buruk yang terlalu lama kupertahankan demi ilusi keluarga utuh. Ia tak pernah tahu bahwa seluruh kesuksesan tender, lobi tingkat tinggi, dan desain brilian yang ia banggakan di setiap wawancara majalah, adalah hasil kerja rahasiaku dari balik meja kerja di tengah malam. Ia merasa menjadi Tuhan, padahal ia hanyalah boneka kayuku. Kemasi barang-barang rongsokanmu, Lara. Hari ini juga kau harus angkat kaki dari rumah ini. Desis Bagas, suaranya dingin, berat, dan tanpa sepercik pun penyesalan. Di sampingnya, Nyonya Halimah, ibu mertuaku, bersedekap dengan angkuh. Di luar sana, wanita ini dikenal sebagai sosialita berkedok agamis yang selalu menyumbang untuk panti asuhan dan memakai perhiasan emas berderet di lengannya. Namun sifat aslinya tak lebih dari pemuja harta yang tamak dan gila hormat. Matanya menatapku dengan sorot merendahkan, seolah aku adalah wabah penyakit menjijikan yang menempel di lantai puala mahal ini. Kau dengar apa kata anakku? Lengking Nyonya Halimah. Suaranya menggores telinga layaknya paku di atas kaca. Selama ini kami sudah terlalu sabar memelihara benalu sepertimu. Kerjamu hanya berdaster setiap hari, tidak bisa mencari uang, dan hanya bisa numpang hidup pada kesuksesan Bagas. Anakku butuh istri yang selevel dengannya, bukan perempuan miskin tak tahu diuntung yang hanya bisa menghabiskan beras di dapur. Aku menunduk, sengaja memasang raut wajah terkejut dan ketakutan. Di dalam kepalaku, otakku sama sekali tidak menangis. Aku sedang melakukan audit forensik singkat terhadap rentetan kejadian bulan ini yang berujung pada pengusiran mendadak ini. Aroma parfum floral manis yang sangat murahan dan menyengat dari kerah kemeja Bagas, serta mutasi aneh senilai puluhan juta rupiah dari rekening operasionalnya ke sebuah butik tas branded, sudah cukup menjadi bukti empiris. Ada seekor pelakor murahan yang sedang bersiap mengambil alih tempatku. Wanita bodoh yang mungkin berpikir ia baru saja memenangkan seorang pangeran kaya raya, padahal ia sedang memeluk erat sebuah bom waktu finansial. Mas Bagas, apa maksudmu? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku istrimu, dan rumah ini. Ucapku dengan suara bergetar, memotong kalimatku dengan isak tangis palsu yang sangat meyakinkan. Sebuah manipulasi mikro untuk memancing keangkuhannya. Rumah ini milikku. Potong Bagas arogan, menepuk dada bidangnya dengan keras. Aku yang membiayai semuanya. Aku yang membangun istana ini. Dan kau tidak berhak atas 1 sen pun dari jerih payahku. Ceraikan aku secara baik-baik, atau aku akan membuatmu tak punya apa-apa. Aku menahan tawa sinis yang nyaris meledak di tenggorokan. Ia mengklaim rumah ini miliknya. Sebuah kebodohan yang luar biasa absolut. Rumah mewah seharga puluhan miliar ini secara legal terdaftar di bawah nama salah satu perusahaan cangkangku di Kepulauan Kaiman. Rumah ini adalah murni aset beracun yang sengaja kubiarkan tanpa sertifikat hak milik perorangan. Bagas hanyalah penyewa yang namanya bahkan tak tercetak di dokumen manapun. Setiap batu bata dibeli menggunakan aliran dana dari rekening rahasiaku. Pria ini adalah parasit tak tahu diri. Begitu hak veto kutarik esok hari, rumah ini bisa langsung dieksekusi oleh bank dan perusahaannya akan menghadapi likuidasi aset secara paksa.
Jika aku tidak menyuntikkan dana diam-diam selama ini, Bagas sudah lama hancur dan membusuk di dalam daftar blacklist BI. Lalu bagaimana dengan Aira? Aira putriku, Mas. Jika aku pergi, aku akan membawanya bersamaku sekarang juga. Pintaku, kali ini dengan nada kepanikan yang sedikit lebih nyata. Aira adalah titik lemahku satu-satunya. Putri kecilku yang manis dan baru berusia 6 tahun itu sedang tidur siang di kamarnya yang hangat di lantai 2. Nyonya Halimah melangkah maju, mendorong bahuku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin giok besar. Jangan bermimpi. Aira adalah cucuku, pewaris tunggal darah daging keluarga terpandang ini. Kau mau membawanya kemana? Tinggal di gubuk reot pinggir rel kereta? Kami tidak akan pernah membiarkan cucu kesayangan kami mencium bau selokan setiap pagi hanya karena ibunya adalah gelandangan. Ibu benar, tambah Bagas, matanya memancarkan kekejaman mutlak yang menembus jantungku. Aira akan tinggal di sini bersamaku. Aku akan memberikannya ibu baru. Ibu yang lebih pantas, yang terlahir dari keluarga terhormat yang bisa memberiku capital gain sosial, bukan wanita yang masa depannya segelap jalanan malam. Pernyataan itu adalah palu godam. Nafasku seketika tertahan di dada. Mereka ingin memisahkan aku dari darah dagingku. Sisi keibuanku menjerit meronta. Nyaris membuatku menerjang leher Bagas dan mencekiknya hingga mati saat itu juga. Namun, aku adalah seorang eksekutor. Kemarahan yang meledak-ledak adalah mata uang yang terlalu murah untuk dibuang begitu saja pada manusia-manusia rendahan ini. Aku harus merencanakan kehancuran mereka secara sistematis. Jika aku melawan sekarang, aku mungkin akan berakhir di penjara karena penyerangan fisik, dan itu akan sangat mempersulit proses pengambil alihan hak asuh Aira secara legal kelak. Aku menarik napas panjang, menelan bulat-bulat amarah yang mendidih bak lahar panas di perutku. Aku mengubah postur tubuhku, membiarkan bahuku melorot seolah aku telah menyerah sepenuhnya pada takdir yang kejam. Tolong, biarkan aku pamit padanya. Bisikku pelan. Tidak perlu drama murahan. Bentah Halimah kasar, merentangkan tangannya menghalangi jalan menuju tangga kayu jati. Keluar sekarang juga dari propertiku, atau kupanggil satpam untuk menyeretmu keluar seperti anjing kurap. Bagas merogoh saku celananya dan melemparkan 5 lembar uang 100 ribuan ke lantai marmer tepat di ujung kakiku. Itu cukup untuk menyewa taksi murah dan makan malam ini. Pergilah yang jauh. Elara. Jangan pernah kembali untuk mengemis di gerbangku. Aku menatap lembaran uang kertas yang berserakan itu. Nominal yang sangat menghina. Di dalam laci ruang kerjaku di lantai atas, terdapat portofolio investasi senilai ratusan miliar yang menghasilkan imbal hasil per menit melebihi sisa uang di dompet Bagas saat ini. Aku tak repot-repot memungut uang kembalian dari tas wanita simpanannya itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik melangkah menuju pintu utama. Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca jendela besar rumah itu. Langkahku berat, bukan karena penyesalan, melainkan karena aku sedang merakit senapan mesin finansial di dalam kepalaku. Aku membiarkan mereka tersenyum penuh kemenangan di belakangku. Mereka pikir mereka telah menyingkirkan sebuah beban mati, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melepaskan tuas pengaman dari sebuah granat aktif yang akan meratakan kehidupan mereka. Aku menatap sekilas ke arah jendela kamar Aira di lantai 2. Tunggu ibu, sayang, bisikku dalam hati, sebuah janji yang diikat dengan darah dan sumpah mematikan. Ibu tidak akan membiarkan mereka mengurungmu lebih lama. Saat ibu kembali, ibu tidak akan datang membawa tangisan. Ibu akan datang membawa badai neraka. Pintu kayu jati berukir itu tertutup di belakangku dengan bunyi klik yang memekakkan telinga. Aku melangkah ke aspal basah, membiarkan udara dingin menampar wajahku. Mode, istri tertindas, telah kumatikan secara permanen. Mulai detik ini, segala belas kasihan telah kulenyapkan dari hatiku. Bagas dan ibunya boleh menikmati ilusi kejayaan mereka selama beberapa hari ke depan. Mereka tak tahu bahwa kesuksesan yang mereka raih hanyalah sampah sejarah yang bisa kuhancurkan lewat sebuah gugatan perdata yang absolut. Aku mengeluarkan sebuah ponsel cerdas dengan enkripsi militer dari saku dasterku, ponsel yang selalu kusembunyikan dari Bagas. Jari lentikku mengetikkan sebuah perintah taktis kepada pengacara korporatku. Persiapkan berkas pengambil alihan hak cipta desain secara penuh. Pasang protokol autodebit bayangan. Bekukan semua akses dukungan untuk Bagas. Dan bersiaplah, kita akan meruntuhkan sebuah menara kaca dari dalam. Perang baru saja dimulai,
Dan sang arsitek bayangan tak pernah melepaskan mangsanya hidup-hidup. Angin malam Jakarta meniupkan hawa lembab yang bercampur dengan debu aspal dan bau selokan dari parit di ujung kompleks perumahan. Aku melangkah perlahan menjauhi gerbang besi tempa bergaya klasik yang desainnya kugambar sendiri 3 tahun lalu. Hujan gerimis mulai turun, membasahi daster lusuh yang melekat di tubuhku. Namun, udara dingin ini tak sedikit pun menembus lapisan emosiku yang telah membeku. Di belakangku, di dalam rumah bercahaya hangat itu, Nyonya Halimah dan Bagas pasti sedang merayakan kepergianku, menertawakan wanita yang mereka anggap benalu dan hanya bisa numpang hidup pada keringat palsu mereka. Aku terus berjalan hingga mencapai tikungan jalan yang tak terjangkau oleh kamera CCTV perumahan. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon beringin tua, sebuah SUV Range Rover hitam legam edisi terbatas telah menungguku dengan mesin yang menyala halus. Sopir pribadiku, seorang pria tegap mantan pasukan khusus, segera turun dan membukakan pintu belakang sambil memegang payung besar. Aku masuk ke dalam kabin kedap suara yang beraroma cedar wot mahal. Di atas kursi kulit napa yang hangat, telah tersedia satu set pakaian ganti eksklusif berbahan kasmir murni. Aku melepas daster kotor yang melambangkan kelemahanku itu, membuangnya ke lantai mobil dengan rasa jijik yang tuntas. Daster itu telah menyelesaikan tugasnya sebagai seragam penyamaranku. Mulai malam ini, wanita lemah yang mereka kenal telah mati. Kita pulang ke kediaman utama. Nyonya Lara? Tanya sopirku dengan nada penuh hormat yang membelah keheningan. Ya. Jalan sekarang. Jawabku dengan suara bariton yang tenang, penuh otoritas, dan aristokratis. Mobil meluncur mulus membelah kemacetan ibu kota. Aku menyandarkan kepalaku, menatap pantulan diriku di kaca jendela yang diguyur hujan. Bagas mengusirku tanpa sepeser pun uang, menyuruhku mencari gubuk reyot untuk tidur bersama para gelandangan. Ia tidak tahu bahwa tempat yang kutuju sekarang adalah sebuah penthouse triplex seluas 600 meter persegi yang berada di lantai tertinggi salah satu gedung pencakar langit SCBD, sebuah menara kaca yang fondasinya kuarsiteki sendiri dari nol. Kekayaanku bukanlah sesuatu yang bisa dihitung oleh kalkulator murahan milik ibunya. Portofolio investasiku tersebar di berbagai benua, tersembunyi dengan rapi di balik belasan perusahaan cangkang. 20 menit kemudian, lift privat berdinding kaca perunggu membawaku melesat naik ke lantai 70. Pintu ganda terbuka, menyajikan pemandangan spektakuler gemerlap lampu kota Jakarta yang terhampar tanpa batas di bawah kakiku. Lantai marmer calacata memantulkan cahaya lampu kristal modern. Ini adalah duniaku yang sesungguhnya. Jauh dari kepalsuan. Aku mengabaikan segelas wine yang telah disiapkan oleh asisten rumah tanggaku, dan langsung melangkah menuju ruangan khusus di sayap timur penthouse. Pintu baja setebal 10 cm itu hanya bisa terbuka melalui pemindai biometrik ganda. Di balik pintu itu, tersembunyi control room utamaku, pusat komando di mana sang eksekutor mengendalikan pion-pionnya. Aku duduk di kursi ergonomisku. 6 layar monitor beresolusi tinggi menyala serentak. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard mekanik, mengetikkan deretan algoritma akses ke dalam sistem smart home di rumah Bagas. Sebagai arsitek utama yang merancang rumah itu, aku menanamkan protokol backdoor pada setiap kamera keamanan, mikrofon tersembunyi, dan sistem kunci elektronik. Dalam hitungan detik, layar monitorku menampilkan siaran langsung dari ruang tamu, ruang makan, hingga halaman depan rumah lamaku. Panggung teater murahan itu ternyata tidak kosong. Bagas tidak sedang meratapi kepergianku. Di layar utama, kulihat suamiku sedang menuntun seorang wanita muda masuk ke dalam ruang tamu. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan vulgar, menenteng tas Hermes yang dari tekstur kulitnya di layar saja sudah bisa kupastikan sebagai barang tiruan kelas 2. Fanya. Inilah wujud asli sang pelakor murahan yang menjadi alasan utama pengusiranku hari ini. Wah, rumah ini jauh lebih besar dari yang kau ceritakan. Sayang, renyek Fanya dengan nada manja yang dibuat-buat, mengelus dada Bagas sambil memutar pandangannya ke sekeliling ruangan. Matanya berbinar penuh ketamakan, mengukur nilai setiap perabotan seolah ia adalah penaksir barang gadai. Nyonya Halimah muncul dari arah dapur, wajahnya berseri-seri menyambut wanita itu. Tentu saja, Fanya sayang. Ini semua hasil kerja keras Bagas. Anakku ini direktur sukses. Tidak seperti mantan istrinya yang cuma bisa menghabiskan uang. Ayo, duduklah. Rumah ini sekarang akan menjadi istanamu. Ibu yakin keluarga besarmu yang kaya raya di Kalimantan itu akan setuju melihat Bagas. Aku tersenyum miring.
Sebuah lengkungan bibir yang sedingin es. Keluarga kaya raya? Melalui audit forensik ringan yang kulakukan minggu lalu ke dalam sistem data pihak ketiga, aku telah menelanjangi seluruh latar belakang Fanya. Ia bukan anak pengusaha tambang. Ayahnya hanyalah maklar tanah yang sedang terlilit utang judi miliaran rupiah, dan Fanya sendiri memiliki tagihan kartu kredit macet di 3 bank berbeda. Fanya adalah seekor parasit yang sedang mencari inang baru, dan Bagas, dengan segala kebodohan dan keangkuhannya, menyerahkan urat nadinya dengan sukarela. Mereka berdua adalah pembohong yang saling memangsa. Bagas memamerkan rumah yang sebenarnya bukan miliknya, dan Fanya memamerkan status sosial yang hanyalah sampah sejarah di buku catatan kreditur. Lihatlah mereka, berpesta di atas tanah sengketa, gumamku pada layar monitor. Jari telunjukku mengetuk-ngetuk permukaan meja kaca. Bagas mengira ia memegang kendali penuh atas properti itu. Ia tidak tahu fakta hukum yang sesungguhnya. Rumah itu murni terdaftar sebagai aset beracun di bawah firma offshore milikku. Semua pajak, sertifikat, dan izin bangunan adalah milik perusahaan asing, bukan milik perorangan Bagas Wibawa. Menggunakan hak veto absolutku sebagai pemegang saham mayoritas, aku bisa mengeksekusi pengosongan paksa kapan saja. Lebih parah lagi, Bagas dengan bodohnya telah menjaminkan dokumen hak guna bangunan sementara rumah itu ke bank untuk menarik pinjaman lunak demi membiayai gaya hidup Fanya. Ia sedang menggali kuburannya sendiri. Begitu aku melayangkan gugatan perdata atas pencurian hak cipta desain dan penipuan agunan, bank akan langsung membekukan semua rekeningnya. Proses likuidasi aset akan berjalan tanpa ampun. Tidak akan ada capital gain yang menyelamatkannya. Namanya akan dicap merah dan masuk ke dalam blacklist BI seumur hidup. Di layar, kulihat Fanya duduk di sofa tempatku biasa membacakan dongeng untuk Aira. Dadaku tiba-tiba terasa sesak, seolah sebilah pisau tak kasat mata menembus jantungku. Aira, putriku satu-satunya masih berada di rumah itu, dipisahkan dariku oleh tembok keegoisan mereka. Aku memejamkan mata, mengatur napasku agar kembali pada ritme seorang pemangsa yang sabar. Aku tidak boleh gegabah. Mengambil Aira secara paksa malam ini, hanya akan memberi mereka celah hukum untuk menuduhku melakukan penculikan. Aku harus menghancurkan fondasi mereka terlebih dahulu. Aku harus membiarkan Bagas menarik dana lebih banyak dari bank, membiarkan tagihan mereka membengkak, dan membiarkan mereka merencanakan pesta pernikahan mewah. Aku akan memasang sistem autodebit bayangan yang siap menyedot habis seluruh rekening operasional perusahaannya di detik paling krusial. Aku membuka mata, menatap dingin pada wajah Fanya dan Nyonya Halimah yang sedang tertawa lebar di layar monitorku. Tawa itu adalah ilusi yang sangat rapuh. Mereka merasa telah memenangkan sebuah kerajaan, tanpa menyadari bahwa udara yang mereka hirup di dalam rumah itu masih berada di bawah kekuasaanku. Tidurlah yang nyenyak malam ini, para pengkhianat. Bisikku pelan, mematikan layar utama dengan satu ketukan presisi. Nikmati ranjang mewah itu selagi bisa. Karena tak lama lagi, kalian akan memohon padaku untuk sekadar bisa merebahkan diri di atas aspal jalanan. Cahaya matahari pagi memantul dari permukaan meja kaca tempret di dalam control room eksklusifku, menyorot langsung pada secangkir espresso ganda yang uapnya perlahan menghilang. Aku bersandar di kursi kulit napa pesanan khusus dari Italia, tak lagi mengenakan daster lusuh yang biasa kugunakan untuk mengelabui mata-mata picik di rumah lamaku. Pagi ini, aku membalut tubuhku dengan blus sutra putih gading dan celana panjang tailored, memancarkan aura dominasi yang selama ini kusembunyikan. Namun, ketenangan aristokratis yang berusaha kubangun pagi ini terkoyak oleh pemandangan menjijikan dari 6 layar monitor yang terhubung langsung ke sistem pengawas rumah sengketa itu. Pukul 8 tepat. Bagas baru saja memacu mobil SUV Eropanya keluar dari garasi, berangkat menuju kantor perusahaan kontraktor yang operasionalnya diam-diam masih disubsidi oleh portofolio investasiku. Nyonya Halimah, dengan segala kesombongan fana miliknya, juga telah pergi menghadiri arisan berlian bersama teman-teman sosialitanya. Mereka berdua meninggalkan rumah yang sebenarnya merupakan aset beracun itu di bawah kendali seorang pelakor murahan. Di layar utama, kulihat Fanya baru saja melangkah gontai menuruni tangga. Rambutnya berantakan, dan ia mengenakan jubah tidur sutra milikku yang ia temukan di lemari utama. Sungguh seekor parasit sejati yang tak memiliki rasa malu sedikitpun, dengan bangga memakai barang bekas wanita yang ia tuduh numpang hidup. Di ruang makan, Aira, putri kecilku yang baru berusia 6 tahun,
Sedang berusaha menuangkan susu ke dalam mangkuk serealnya sendiri karena asisten rumah tangga telah dipecat oleh Nyonya Halimah sehari sebelumnya demi menghemat biaya operasional palsu mereka. Tangan mungil Aira gemetar, dan tanpa sengaja, tumpahan susu membasahi ujung karpet Persia asli yang kuimpor langsung dari Iran. Fanya yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris. Suaranya melengking merusak mikrofon tersembunyiku. "Anak bodoh! Kau pikir karpet ini murah?" bentak Fanya kasar, melangkah cepat menghampiri Aira dan merebut kotak susu itu dengan kejam. "Ini karpet mahal. Pantas saja ibumu diusir. Kalian berdua sama-sama benalu. Ibumu itu sekarang pasti sedang mencari gubuk reot di pinggir rel kereta untuk tidur. Dia itu gelandangan kotor yang hanya membawa bau selokan ke rumah mewah ayahmu ini." Di balik layar monitorku, darahku seketika membeku. Sisi keibuanku menjerit. Sebuah naluri primal yang nyaris membuatku menghancurkan layar kaca di hadapanku menjadi serpihan debu. Aira menunduk ketakutan, bahu kecilnya bergetar hebat menahan tangis. Ia tidak membalas, hanya berlari sekencang-kencangnya menaiki tangga menuju kamarnya, meninggalkan Fanya yang terus merutuk dan menyumpahi masa lalu Bagas. Aku mengepalkan tanganku hingga buku-buku jariku memutih pucat. Kemarahan adalah emosi kelas bawah, sebuah luapan yang seringkali membutakan logika dan merusak skenario eksekusi. Aku menekan napasku dalam-dalam, mengkalibrasi ulang detak jantungku kembali ke ritme seorang predator. Aku tidak akan membalas dengan amukan murahan. Aku akan membalas dengan sebuah pemusnahan finansial absolut. Tiba-tiba, sebuah dering pelan bernada khusus memecah keheningan control room. Ponsel dengan enkripsi militer di atas mejaku menyala, menampilkan titik koordinat GPS dari kamar Aira. Sebelum aku pergi semalam, aku telah menyelipkan sebuah smartwatch modifikasi ke dalam boneka beruang kesayangannya. Satu-satunya jalur komunikasi aman yang tak bisa dilacak oleh Bagas maupun penghuni rumah lainnya. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel itu ke telingaku. "Mama!" Suara isak tangis yang tertahan terdengar dari seberang sana. Suara putriku yang ketakutan dan merasa dunia kecilnya baru saja runtuh. "Mama di sini. Sayang, Mama mendengarkanmu," bisikku lembut, menyalurkan seluruh kehangatan yang kumiliki, sangat kontras dengan tatapan mataku yang kini menatap layar dengan aura membunuh yang sangat pekat. "Tante itu jahat. Ma. Dia bilang Mama sudah jadi gelandangan. Dia bilang Aira juga anak bodoh. Aira mau ikut Mama. Aira takut di sini." Tangis Aira akhirnya pecah, menyayat setiap inci pertahanan mentalku. "Dengarkan Mama, Aira," ucapku dengan nada yang stabil, rendah, dan penuh kepastian. "Tante itu berbohong. Mama tidak berada di jalanan, dan kau bukanlah anak bodoh. Kau adalah pewaris tunggal dari kerajaan yang sedang Mama bangun. Tante itu hanya menumpang di rumah kita, dan sebentar lagi, masa menumpangnya akan habis. Kau hanya perlu bertahan sebentar lagi. Sayang, mainkan bonekamu, kunci pintumu, dan jangan hiraukan ucapannya. Mama berjanji akan menjemputmu secepat mungkin dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan." "Janji, Ma?" isak Aira. Suaranya mulai mereda oleh keyakinan absolut yang kutanamkan. "Mama berjanji pada nyawa Mama sendiri. Tetaplah kuat untuk Mama." Sambungan telepon terputus. Ruangan kembali diselimuti kesunyian yang mencekam. Namun di dalam kepalaku, hitung mundur menuju kiamat bagi keluarga Wibawa telah resmi dimulai. Bagas dan Nyonya Halimah telah melintasi batas demarkasi yang tak boleh disentuh oleh manusia manapun. Mereka menyakiti anakku dan membiarkan seekor lintah menghinanya. Mereka merasa kebal karena memiliki ilusi kekayaan. Mereka merasa kebal karena memiliki ilusi kekayaan. Mereka pikir menendangku keluar akan menaikkan nilai capital gain kehidupan mereka. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa aku memegang hak veto atas seluruh tarikan napas operasional perusahaan dan rumah yang mereka tempati. Jari-jariku kembali menghantam keyboard. Waktu untuk bermain-main dengan skenario peringatan pasif telah usai. Aku membuka terminal server perbankan utama melalui akses korporatku. Aku akan mempercepat proses likuidasi aset yang telah kurancang. Aku mengetikkan perintah untuk mengeksekusi proses audit forensik secara menyeluruh pada perusahaan kontraktor Bagas. Dalam waktu 48 jam, tim auditor bayanganku akan menemukan selisih dana operasional fiktif yang sengaja kuciptakan selama 6 bulan terakhir sebagai ranjau rahasia. Begitu laporan itu masuk ke bank, nama Bagas akan langsung melesat ke puncak blacklist BI. Sementara untuk Fanya, pelacur kelas 3 itu,
Aku menelusuri seluruh utang pinjaman online dan kartu kreditnya. Aku memerintahkan firma hukumku untuk menggunakan perusahaan cangkang dan membeli seluruh hak tagih utang-utang tersebut hari ini juga. Aku akan menjadi kreditor tunggal absolutnya. Aku akan memasang protokol auto debit bayangan pada setiap rekening yang terafiliasi dengannya. Sebuah draft gugatan perdata atas pencurian hak cipta desain arsitektur yang diklaim Bagas telah selesai kususun di monitor sebelah kiri. Nominal ganti ruginya akan menembus angka ratusan miliar, cukup untuk menjadikan mereka sampah sejarah yang membusuk di sel tahanan dan kehilangan akal sehat mereka. Kalian menyentuh putriku. Desisku pada layar yang menampilkan wajah Fanya. Suaraku menggemakan kutukan dari neraka terdalam. Sang eksekutor telah terbangun sepenuhnya. Kandang emas yang mereka banggakan itu akan segera kubakar hingga menjadi debu, dan aku akan memastikan mereka ikut terbakar hidup-hidup di dalamnya. Dinding kaca control room membiaskan pendar biru dari 6 layar monitor raksasa yang menyala tanpa henti. Di luar sana, ibu kota mulai menggeliat di bawah terik matahari, menggerakkan roda ekonomi yang sebagian besar alirannya melewati jaringan firma offshoreku. Aku duduk dengan postur tegak sempurna di atas kursi kulit pualamku, menyesap kopi hitam tanpa gula yang rasa pahitnya menajamkan insting predatorku. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi sisa-sisa emosi keibuan yang rapuh seperti pagi tadi. Tangisan Aira telah menjadi bahan bakar reaktor nuklir di dalam kepalaku. Aku tidak lagi mengenakan daster lusuh yang sering dihina oleh ibu mertuaku. Aku adalah sang eksekutor, dan hari ini, meja operasiku telah siap untuk membedah anatomi parasit yang berani menyentuh darah dagingku. Jari-jariku menari dengan ritme konstan di atas keyboard mekanik, mengetikkan barisan kode akses enkripsi tingkat tinggi yang terhubung dengan basis data perbankan internasional. Target pertamaku pagi ini adalah wanita yang menyebut putriku bodoh. Fanya. Si pelakor murahan yang merasa dirinya adalah ratu dari sebuah kerajaan yang sebenarnya terbuat dari pasir hisap. Di layar kedua, hasil audit forensik pribadiku mulai bermunculan bak air terjun data. Profil Fanya terhampar telanjang tanpa sehelai pun kebohongan yang bisa menutupi realitas finansialnya. Ia mendaku kepada Bagas dan Nyonya Halimah bahwa ia adalah pewaris tunggal pengusaha tambang dari Kalimantan. Sebuah ilusi capital gain sosial yang sukses membuat mata mertuaku yang serakah menjadi hijau. Namun angka-angka di layarku menceritakan tragedi komedi yang sangat berbeda. Ayah Fanya hanyalah seorang maklar tanah gurem yang namanya sudah tercetak tebal di dalam blacklist BI, akibat kredit macet bernilai belasan miliar di 3 bank daerah. Dan Fanya sendiri, gaya hidup flexing yang ia pamerkan di media sosial, tas-tas mewah yang ia tenteng, dan liburan ke Eropa yang ia banggakan, semuanya didanai oleh piramida utang pinjaman online dan 7 kartu kredit yang limitnya sudah jebol sejak 6 bulan lalu. Total liabilitas pribadi wanita ini menyentuh angka 2,5 miliar rupiah. Ia sedang dikejar oleh belasan debt collector kasar, dan itulah alasan utamanya menempel pada Bagas bagaikan lintah kelaparan. Kau benar-benar sampah sejarah, Fanya. Gumamku dengan nada sedingin dasar samudra, menatap deretan angka merah yang terus berkedip di monitor. Kau mengira bisa lari dari jeratan utangmu dengan cara numpang hidup pada suamiku. Kau merasa berhak menghina anakku sebagai benalu, padahal kau sendiri adalah parasit yang sedang membusuk dari dalam. Aku menekan panel komunikasi interkom di mejaku, terhubung langsung dengan Victor, kepala divisi legal korporatku. Victor. Suaraku membelah keheningan di ujung sana dengan otoritas absolut. Aku baru saja mengirimkan berkas data utang seorang wanita bernama Fanya. Aku ingin firma kita menggunakan perusahaan cangkang lini ketiga untuk mengakuisisi seluruh portofolio utang macetnya hari ini juga. Beli hak tagihnya secara legal dari semua bank dan aplikasi pinjaman itu. Akan saya laksanakan segera, Nyonya Lara, jawab Victor tanpa keraguan sedikit pun. Apakah ada instruksi eksekusi penagihannya? Belum. Tahan anjing-anjing penagih utang itu. Aku ingin kita memegang lehernya, tapi biarkan ia bernapas sedikit lebih lama hingga ia berdiri di puncak altarnya. Aku akan menjadi satu-satunya malaikat pencabut nyawanya. Aku memutus sambungan. Satu pion telah berhasil kuikat dengan rantai tak kasat mata. Kini, saatnya membedah anatomi pengkhianat utamanya, Bagas. Aku mengalihkan fokusku pada monitor utama, meretas masuk ke dalam sistem pembukuan internal perusahaan kontraktor Bagas. Perusahaan yang ia banggakan setinggi langit itu sebenarnya tidak memiliki fondasi finansial yang sehat. Setiap marin keuntungan yang ia dapatkan selama 3 tahun terakhir
adalah hasil dari efisiensi material yang rancang bangunnya kubuat dengan jenius. Tanpa revisi desain dariku, ia hanyalah kontraktor amatiran. Namun, apa yang kutemukan di layar berikutnya membuatku nyaris tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan kedap suara ini. Sebuah kebodohan yang sangat monumental hingga terasa fiktif. Bagas, dalam keputusasaannya memenuhi gaya hidup Fanya dan merencanakan pesta pernikahan mewah yang akan datang, baru saja mengajukan permohonan kredit komersial raksasa senilai 15 miliar rupiah kepada sebuah bank swasta terkemuka. Dan jaminan yang ia ajukan untuk kredit tersebut? Sertifikat hak guna bangunan dari rumah mewah yang saat ini mereka tempati. Pria itu benar-benar mengira ia adalah pemilik sah properti itu. Ia tidak tahu, atau mungkin terlalu arogan untuk mengecek ulang, bahwa rumah tersebut adalah murni aset beracun. Secara legal, kepemilikan tanah dan bangunan itu dikunci rapat di bawah firma offshoreku, terikat dengan klausul sengketa tata kota palsu yang sengaja kubuat untuk memblokir perpindahan tangan. Bank swasta itu, yang kebetulan pimpinan direksinya adalah salah satu klien utama manajemen investasiku, sedang memproses persetujuannya semata-mata karena melihat jejak rekam perusahaanku yang menjadi penjamin pasif di masa lalu. Kau sungguh pria miskin yang menyedihkan, Mas Bagas. Bisikku, menggelengkan kepala melihat tumpukan dokumen digital itu. Kau menjaminkan rumahku untuk membiayai pelacurmu. Ibumu mengusirku agar aku mencari gubuk reot dan tidur layaknya gelandangan di pinggir jalan yang berbau selokan, tanpa sadar bahwa atap yang melindunginya adalah milik wanita yang ia buang. Sebagai pemegang hak veto absolut atas status rumah tersebut, aku sebenarnya bisa saja menelepon direktur bank itu sekarang juga. Membatalkan pengajuan kredit Bagas, dan mengeksekusi pengosongan rumah hari ini juga. Namun, di mana letak seninya jika aku membunuhnya terlalu cepat? Sebuah balas dendam finansial harus disajikan dengan sangat lambat, dibiarkan mendidih hingga tulang-tulang mereka lunak. Aku membuka jendela terminal Kemenprom rahasia, menyusup ke dalam protokol transfer bank yang sedang memproses kredit tersebut. Aku tidak akan membatalkannya. Sebaliknya, aku menyetujui pelepasan blokir dokumen agar bank segera mencairkan dana 15 miliar rupiah itu langsung ke rekening operasional Bagas minggu depan. Biarkan pria itu merasa seperti raja dunia. Biarkan Nyonya Halimah memesan catering termahal untuk menyombongkan diri. Namun, bersamaan dengan persetujuan itu, aku menanamkan sebuah algoritma mematikan. Sebuah protokol autodebit bayangan yang melekat pada rekening utama perusahaannya. Begitu uang itu cair dan ia merasa memegang dunia di tangannya, sistemku akan berada dalam mode siaga. Saat mereka berdua berdiri di atas panggung pernikahan, saat Nyonya Halimah menyebarkan senyum angkuhnya, aku akan mengeksekusi likuidasi aset secara paksa. Seluruh uang di rekening itu akan disedot habis kembali ke rekening penampungku sebagai denda penalti pelanggaran hak cipta desain. Tak hanya itu, sebuah gugatan perdata atas pemalsuan agunan dan penipuan bank akan kulayangkan secara simultan. Bagas akan menyadari bahwa portofolio kesuksesannya adalah sebuah rumah kertas yang terbakar. Ia akan jatuh ke titik nol absolut, terseret bersama ibu dan selingkuhannya ke dalam lumpur kehinaan yang paling dalam. Waktu bermain-main dengan ilusi telah usai. Mesin pembunuhku sudah menyala, dan aku akan menonton dari atas menara kacaku saat mereka semua saling memangsa satu sama lain. Hujan deras mengguyur ibu kota siang ini, menyapu bersih debu polusi dari kaca jendela penthouse eksklusifku yang berada di lantai 70. Aku berdiri menghadap panorama kota Jakarta yang kelabu, menyesap Earl Grey hangat dari cangkir porselen Inggris. Pakaianku bukan lagi daster lusuh bermotif pudar yang selalu dijadikan bahan hinaan oleh Nyonya Halimah. Tubuhku kini dibalut setelan blazer sutra navy blue berpotongan tegas, memancarkan aura seorang tiran yang tak tersentuh. Aku adalah sang eksekutor, arsitek dari setiap kehancuran yang kini sedang kurangkai dengan presisi matematis yang tanpa celah. Di belakangku, kontrol room beroperasi dalam keheningan yang mematikan. Pintu kaca geser terbuka, dan Victor, kepala divisi legal korporatku, melangkah masuk membawa sebuah tablet terenkripsi. Wajahnya sedatar beton, sangat kontras dengan berita monumental yang ia bawa. Nyonya Lara, bank baru saja memberikan persetujuan final. Lapor Victor dengan suara baritonnya yang berat. Dana pinjaman komersial sebesar 15 miliar rupiah telah disetujui untuk dicairkan ke rekening operasional perusahaan Bagas Wibawa lusa pagi. Agunan sertifikat rumah yang ia ajukan telah lolos verifikasi lapis pertama berkat penjaminan pasif dari firma kita. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak mencapai sorot mataku yang membeku. Sempurna.
Pria arogan itu benar-benar menelan kail berkarat ini sampai ke dasar lambungnya. Bagas mengira ia jenius karena berhasil menembus persetujuan kredit bernilai fantastis itu. Ia tak pernah tahu bahwa di dalam dunia perbankan bayangan, aku adalah pemegang hak veto yang mengatur aliran darah sistemnya. Properti yang ia jaminkan itu murni adalah aset beracun. Secara legal, rumah itu terdaftar di bawah perusahaan cangkangku di British Virgin Island dengan sengaja menyisakan celah sengketa internal. Bagas baru saja melakukan kejahatan pemalsuan agunan dan penipuan kreditur, sebuah tindak pidana yang akan menguncinya di balik jeruji besi tanpa perlu aku bersusah payah mengotori tanganku. Lalu, bagaimana dengan sistem jebakannya, Nyonya? Tanya Victor, matanya melirik ke arah layar monitor utama. Aku sudah menanamkan protokol auto-debit bayangan di sistem gateway bank tersebut. Jawabku dengan nada seringan bulu namun setajam silet. Begitu dana 15 miliar rupiah itu masuk, sistem akan membiarkan saldonya mengendap untuk memberikan ilusi keamanan. Namun, tepat di saat Bagas mencoba menggesek kartunya untuk pembayaran vendor berskala besar, sistemku akan langsung menyedot habis seluruh dana tersebut dan memindahkannya ke rekening penampung offshore milik kita sebagai pembayaran penalti atas pelanggaran hak cipta desain asliku. Saat itu terjadi, gugatan perdata kita akan resmi masuk ke pengadilan. Victor menunduk hormat, memahami betapa brutalnya skema kanibalisme finansial ini. Ini bukan sekadar likuidasi aset, Nyonya. Anda sedang mematikan fungsi organ vital mereka satu persatu, hingga mereka menjadi sampah sejarah di industri ini. Mereka menyentuh putriku, Victor. Hukuman yang lebih ringan dari kematian finansial adalah sebuah penghinaan bagiku. Potongku tajam. Aku memberi isyarat padanya untuk keluar, membiarkanku kembali berduaan dengan monitor pengawas yang menayangkan siaran langsung dari rumah lamaku. Di layar raksasa itu, ruang tamu yang kudekorasi dengan susah payah kini dipenuhi oleh keriuhan yang memuakkan. Bagas sedang duduk di sofa Italia, memegang segelas champagne murah dengan tawa yang berderai. Di pangkuannya, duduk Fanya, sang pelakor murahan yang melingkarkan lengannya di leher suamiku layaknya seekor ular berbisa. Fanya sedang memegang sebuah tablet, dengan antusias memperlihatkan katalog vendor pernikahan kepada Nyonya Halimah yang duduk di seberang mereka. Mas Bagas, dekorasinya harus pakai bunga peoni impor dari Belanda, ya? Dan gaunku harus rancangan desainer Paris. Rengek Fanya dengan nada manja yang membuat telingaku berdengung. Teman-teman sosialitaku harus melihat bahwa aku menikah dengan pria tersukses di Jakarta. Kita harus membuat pesta yang viral. Pesan apa saja yang kau mau, sayang, sahut Bagas pongah, mencium pipi Fanya. Dana dari bank akan cair lusa. Angkanya lebih dari cukup untuk membuat 10 pesta termewah sekalipun. Perusahaanku sedang berada di puncak kejayaan. Nyonya Halimah mengangguk penuh semangat. Perhiasan emas di pergelangan tangannya bergemerincing berisik. Benar sekali. Kita tunjukkan pada dunia siapa keluarga wibawa. Dan biarkan mantan istrimu yang bodoh itu melihatnya dari jauh. Wanita yang cuma benalu dan terbiasa numpang hidup itu pasti sekarang sedang menangis darah. Fanya tertawa melengking. Tawa seorang penipu yang merasa telah merampok bank sentral. Elara? Oh, tante. Dia itu sekarang pasti sedang mengemis di jalanan. Perempuan dengan mental gelandangan seperti dia paling banter, hanya bisa menyewa gubuk reyot di pinggiran rel kereta. Bayangkan saja, dia pasti setiap malam mencium bau selokan yang busuk. Aku menatap wajah-wajah arogan di layar itu dengan ketenangan absolut seorang jagal. Mereka saling menyuapi ego masing-masing dengan kebohongan. Fanya, yang utang pinjolnya bernilai miliaran dan sedang dikejar rentenir, berlagak bak putri raja. Bagas, yang mengira dirinya adalah arsitek kehidupannya sendiri, tak lebih dari parasit yang memompa darah dari jantung perusahaanku. Dan Nyonya Halimah, yang merasa dirinya bangsawan, padahal seluruh aset yang ia duduki adalah jebakan mautku. Mereka sedang menghitung proyeksi capital gain dari sebuah rumah kertas yang sudah kubasahi dengan bensin. Melalui audit forensik pribadiku, aku melihat betapa rapuhnya fondasi mereka. Fanya diam-diam sudah menjanjikan sebagian uang dari Bagas untuk melunasi utang-utang pribadinya pada lintah darat keesokan harinya setelah dana bank cair. Jika uang itu lenyap di detik-detik terakhir, Fanya tidak hanya akan batal menikah, ia akan diburu oleh preman-preman tak berwajah. Sementara Bagas, begitu gagal bayar dan terbukti memalsukan agunan, namanya akan langsung diukir permanen di dalam blacklist BI. Pesta pernikahan mewah yang sedang mereka rancang dengan tawar yang itu tidak akan pernah terjadi.
Acara itu akan berubah menjadi panggung eksekusi publik yang paling memalukan dalam sejarah elit ibu kota. Aku memutar kursiku, mengalihkan pandangan dari monitor menjijikan itu kembali ke jendela raksasa yang menampilkan menara-menara kaca Jakarta. Di salah satu menara itu, portofolio kekayaanku terus berlipat ganda setiap detiknya. Uang bukanlah motif utamaku dalam permainan ini. Uang hanyalah instrumen, sebuah alat bedah yang kugunakan untuk memotong habis tumor ganas dari hidupku dan hidup putriku. Pesanlah bunga impor termahal kalian, Fanya. Belilah gaun sutra yang paling indah. Bisikku pada kaca jendela yang dingin, membayangkan wajah putriku Aira yang sedang menungguku menjemputnya. Karena pesta yang kalian siapkan itu akan menjadi pemakaman paling megah bagi harga diri kalian. Sebuah kartu undangan pernikahan tergeletak dengan angkuh di atas meja kerja kaca pualam di dalam control room eksklusifku. Undangan itu berukuran tidak lazim, dicetak di atas kertas beludru berwarna merah marun yang sangat tebal, dengan ukiran kaligrafi yang dicetak menggunakan tinta emas murni. Bagas Wibawa Fanya. Nama mereka tertulis saling melilit, dikelilingi oleh motif floral yang norak dan berlebihan. Di pojok bawah, tertera nama hotel bintang 5 paling prestisius di pusat ibu kota sebagai lokasi resepsi yang akan digelar besok malam. Harga pembuatan satu keping undangan ini kutaksir mencapai ratusan ribu rupiah. Sebuah pengeluaran impulsif yang sangat menjijikan dari dua orang yang tak memiliki modal selain dari hasil menipu perbankan. Undangan fisik ini berhasil sampai ke tanganku karena aku sengaja membocorkan alamat palsu kepada salah satu kerabat Nyonya Halimah. Sebuah alamat kos-kosan kumuh di pinggiran kota yang sengaja kusewa sebagai panggung sandiwara, tempat di mana kurir kepercayaanku mengambil paket ini untuk diantarkan langsung ke penthouse megahku. Bagas tidak sekadar ingin mengundangku. Pria itu ingin memastikan bahwa aku melihat seberapa jauh ia telah melesat meninggalkanku. Ia ingin memamerkan bahwa peninggalanku bukanlah sebuah kerugian, melainkan sebuah lompatan besar menuju capital gain sosial yang selalu ia dambakan. Ponselku yang tergeletak di samping undangan itu bergetar pelan. Sebuah pesan suara tak dikenal masuk melalui aplikasi perpesanan anonim. Tanpa perlu menebak, aku tahu siapa pengirimnya. Aku menekan tombol putar, dan suara bariton Bagas yang diselimuti oleh arogansi murahan langsung memenuhi ruangan yang kedap suara ini. Elara. Sapa Bagas dengan nada yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar kasihan, namun syarat akan ejekan mutlak. Kuharap kurirku tidak tersesat saat mencari alamat barumu. Pasti sulit menemukan jalan di antara rumah-rumah kumuh itu. Besok malam adalah perayaan kebahagiaanku. Aku ingin kau datang, melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana kehidupan seorang direktur sukses yang sesungguhnya. Jangan khawatir soal hidangan, kau bisa makan sepuasnya agar kau tidak kelaparan. Tapi kumohon, pinjamlah pakaian yang layak. Jangan mempermalukanku dengan memakai daster lusuh yang sering kau pakai saat masih menjadi istriku. Belum sempat pesan itu berakhir, suara melengking Fanya, sang pelakor murahan itu, menyela dari latar belakang dengan tawa yang dibuat-buat. Mas Bagas, kamu ini jahat sekali. Bagaimana kalau dia tidak punya ongkos taksi? Biarkan saja dia membusuk di gubuk reotnya. Aku tidak mau resepsiku yang seharga miliaran ini terkontaminasi oleh bau selokan dari seorang gelandangan miskin. Rekaman suara itu terputus. Keheningan kembali memeluk ruanganku. Aku sama sekali tidak merasakan denyut kemarahan atau rasa sakit di dadaku. Emosi seperti itu hanyalah kelemahan biologis yang tidak dimiliki oleh sang eksekutor. Aku justru tersenyum. Sebuah senyuman asimetris yang sangat dingin, tipis, dan syarat akan antisipasi berdarah. Mereka menertawakan kemiskinan palsuku. Mereka memanggilku benalu yang selama bertahun-tahun dianggap numpang hidup pada keringat Bagas. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa setiap rupiah yang membiayai undangan beludru itu, setiap sen yang digunakan untuk menyewa ballroom hotel bintang 5 itu, adalah uang pinjaman dari bank yang cair berkat manipulasi aset beracun milik perusahaanku. Melalui proses audit forensik konstan yang berjalan di monitorku, aku bisa melihat persis mutasi rekening operasional Bagas. Uang senilai 15 miliar rupiah dari bank tersebut telah mendarat dengan mulus di rekeningnya kemarin sore. Bagas, sang parasit yang kelewat percaya diri, langsung menggunakannya untuk membayar uang muka vendor-vendor kelas atas. Namun, sesuai dengan kalkulasiku, jadwal pelunasan sisa tagihan catering, dekorasi raksasa, dan perhiasan Fanya disetel pada esok malam, bertepatan dengan puncak acara, melalui transfer cek silang dan debit digital. Disinilah letak jebakan mautku.
Aku telah menanamkan algoritma autodebit bayangan di gerbang sistem perbankannya. Menggunakan hak veto level direksi di jaringan investasiku, aku menahan alarm fraud dari bank. Saldo 15 miliar rupiah itu terlihat utuh. Namun sesungguhnya sedang berada di atas rel yang menuju jurang kehancuran. Pintu kaca control room bergeser perlahan. Victor melangkah masuk, memecah fokusku. Namun kali ini, ia tidak membawa tablet berisi dokumen hukum. Pengacara korporat kepercayaanku itu melangkah masuk dengan diikuti oleh 2 orang asisten desainer yang membawa sebuah maneken. Di atas maneken itu, tergantung sebuah gaun haute couture berwarna merah darah tua, memancarkan keanggunan yang gelap dan mematikan. Sesuai instruksi Anda, Nyonya Lara, ucap Victor dengan nada formalnya. Desainer dari Milan baru saja menyelesaikan gaun ini pagi ini. Sutra terbaik, tanpa jahitan yang terlihat, dan dirancang khusus untuk merepresentasikan otoritas absolut Anda. Aku berdiri dari kursi kulitku, melangkah perlahan mengitari gaun tersebut. Warnanya mengingatkanku pada warna darah segar yang baru saja tumpah di atas lantai pualam. Sangat sempurna, Victor. Gaun ini terlalu indah untuk sebuah pesta pernikahan. Ini adalah gaun yang pantas dikenakan oleh seorang pencabut nyawa. Apakah kita akan mengeksekusi operasi ini besok malam, Nyonya? Tanya Victor, matanya melirik pada layar monitor yang masih menampilkan draft surat-surat hukum di sebelah kiri. Tepat di saat Bagas hendak bersulang untuk kemenangannya. Jawabku, menyentuh kain sutra gaun itu dengan ujung telunjukku. Tepat saat kartu kreditnya digesek untuk pelunasan vendor di hotel itu, sistemku akan menyedot habis seluruh dananya. Saldo perusahaannya akan menyentuh angka 0 dalam hitungan milidetik. Uang itu akan kita tarik kembali sebagai denda awal atas pencurian hak cipta desaiku. Victor mengangguk kaku. Lalu, bagaimana dengan penipuan banknya, Nyonya? Itulah hidangan penutupnya, desisku tajam. Saat kepanikan melanda dan vendor-vendor itu mulai berteriak menuntut bayaran, aku akan melangkah masuk. Aku akan melayangkan gugatan perdata miliaran rupiah secara langsung di depan semua tamu undangan. Aku akan memastikan proses likuidasi aset berjalan paksa malam itu juga. Bagas Wibawa akan menyadari bahwa kesuksesannya hanyalah sebuah ilusi murahan. Ia akan melihat perusahaannya kolaps, hartanya disita, dan namanya diukir dengan tinta abadi di dalam blacklist BI. Ia dan wanita tiruannya itu akan berubah menjadi sampah sejarah di depan mata kolega-koleganya. Dan yang paling penting, di tengah puing-puing kehancuran harga diri dan kewarasan mereka, aku akan merebut kembali putriku, Aira. Aku kembali menatap kartu undangan beludru di atas meja. Bagas telah mengundangku ke sebuah pesta. Namun ia tidak tahu, wanita yang ia undang bukanlah mantan istri yang lemah, melainkan arsitek dari neraka yang akan membakar kandang emasnya hingga rata dengan tanah. Siapkan konfu pengamanan elit untuk besok malam. Victor, perintahku dingin, memutar tubuhku menghadap jendela raksasa yang menatap langsung ke pusat kota Jakarta. Sang arsitek bayangan akan segera keluar dari persembunyiannya. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di jantung SCBD malam ini disulap menjadi sebuah firdaus artifisial. Ribuan tangkai bunga peoni putih impor dari Belanda menggantung dari langit-langit, membaur dengan pendaran cahaya dari lampu kristal Swarovski yang menyilaukan mata. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, menutupi kebisingan kota Jakarta di luar sana. Dari balkon VIP lantai 2 yang temaram, aku berdiri dalam diam. Gaun haute couture sutra berwarna merah darah yang kukenakan membalut tubuhku dengan keanggunan seorang predator. Tak ada yang menyadari kehadiranku. Aku adalah hantu di pesta ini. Sang eksekutor yang datang membawa undangan kematian bagi sang raja dan ratu palsu di bawah sana. Di tengah altar kaca yang megah, Bagas berdiri dengan setelan tuxedo putih gading rancangan desainer ternama. Ia tersenyum lebar, memancarkan arogansi seorang pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Di sisinya, Fanya sang pelakor murahan tampak tersenyum congkak. Gaun pengantin berekor panjangnya menyapu lantai pualam. Di lehernya, melingkar sebuah kalung berlian raksasa yang menyilaukan. Sebuah perhiasan seharga miliaran rupiah yang baru saja diantarkan oleh pihak butik eksklusif sore tadi, menunggu pelunasan transfer di malam yang sama. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Nyonya Halimah di deretan kursi paling depan. Wanita tua itu sedang memamerkan gelang emas barunya kepada teman-teman sosialitanya. Suaranya yang cempreng sayup-sayup tertangkap oleh perangkat penyadap miniatur yang kutanam di buket bunga meja utama. Tentu saja pesta ini menelan biaya puluhan miliar. Jeng.
Pamer Nyonya Halimah seraya tertawa bangga, menepuk paha temannya. Bagas adalah direktur paling sukses tahun ini. Keuntungannya berlipat ganda. Syukurlah anakku sudah membuang mantan istrinya yang miskin itu. Perempuan bodoh yang kerjanya cuma memakai daster lusuh dan numpang hidup pada keringat anakku. Sekarang dia pasti sedang menangisi nasibnya di gubuk reot pinggir rel, mencium bau selokan layaknya gelandangan. Teman-teman arisannya mengangguk penuh kekaguman palsu, memuji capital gain yang mereka kira murni milik keluarga wibawa. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan yang mereka injak saat ini didanai oleh selembar sertifikat aset beracun yang secara legal adalah milikku. Aku mengangkat pergelangan tanganku, melirik arloji Patek Philippe berlapis safir yang melingkar elegan. Pukul 8 malam tepat. Waktu di mana Bank Sentral melakukan clearing otomatis untuk transaksi komersial skala besar. Waktu di mana Bagas dijadwalkan mentransfer sisa pelunasan vendor hotel, catering, dan perhiasan Fanya menggunakan dana pinjaman 15 miliar rupiah yang baru saja cair. Aku mengeluarkan smartphone terenkripsi dari clutch kecilku. Layar itu menampilkan panel akses utama perbankan melalui otoritas hak veto level direksiku. Saldo rekening operasional Bagas terpampang jelas dalam angka hijau, 15 miliar rupiah. Kau bukan arsitek dari hidupmu sendiri, Bagas? Bisikku sedingin angin malam, membidikan mataku pada sosoknya yang sedang mengangkat gelas sampanye di altar. Kau hanyalah seekor parasit yang kebetulan menempel pada urat nadiku. Dan sekarang, waktu menumpangmu telah habis. Jari telunjukku menekan tombol eksekusi pada layar. Sebuah algoritma autodebet bayangan yang telah kusemai selama berhari-hari langsung aktif dalam hitungan milidetik. Sistem itu tidak hanya membekukan, melainkan menyedot habis seluruh dana di rekening tersebut tanpa ampun. Uang 15 miliar rupiah itu ditarik paksa, dipindahkan melintasi 3 peladen, server, anonim, dan masuk ke rekening penampung perusahaanku sebagai denda awal atas pencurian hak cipta desain dan kompensasi manipulasi aset. Di layarku, angka hijau yang tadinya panjang itu seketika berubah menjadi merah menyala, 0 rupiah. Proses likuidasi aset baru saja menancapkan taringnya. Di bawah sana, acara masih berlangsung. Bagas melangkah ke mikrofon untuk memberikan pidato sambutan, sementara Fanya memamerkan berliannya ke arah fotografer. Namun, di sudut pintu masuk ballroom, sebuah kepanikan kecil mulai terjadi. Kepala wedding organizer tampak pucat pasi, berlari kecil menghampiri general manager hotel yang sedang berbincang dengan perwakilan butik perhiasan. Mereka melihat ke arah layar tablet dengan raut wajah horor. Sang general manager, seorang pria berjas rapi dengan wajah tegang, melangkah cepat membelah kerumunan tamu elit. Ia tidak memedulikan etiket, langsung menghampiri Bagas yang baru saja akan membuka mulutnya di depan mikrofon. Maaf mengganggu momen Anda, Pak Bagas, bisik sang manajer. Namun suaranya cukup keras hingga tertangkap oleh mikrofon yang masih menyala, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Transfer pelunasan untuk tagihan ballroom dan catering senilai 4 miliar rupiah baru saja ditolak oleh sistem. Bank menyatakan rekening Anda kosong. Bagas terkesiap. Wajahnya yang arogan seketika menegang. Ia tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana. Kau pasti bercanda, manajer. Jangan merusak pestaku. Saldo di rekeningku baru saja disuntik dana 15 miliar siang tadi. Coba gesek kartu platinum ini. Mungkin sistem transfermu yang bermasalah. Bagas dengan angkuh merogoh saku tusedonya, mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum mengkilap, dan menyerahkannya. Sang manajer hotel memberi isyarat pada stafnya yang segera membawa mesin EDC tanpa kabel. Di depan ratusan tamu undangan yang kini terdiam menahan napas, kartu itu digesek. Bunyi bea panjang yang melengking keluar dari mesin itu. Di layarnya, terpampang tulisan kapital yang menjadi vonis kematian sosial Bagas, Dutchlinet. Ensefans. Tidak mungkin, teriak Bagas, suaranya pecah, panik mulai menggerogoti kewarasannya. Gesek lagi. Pasti mesin sialanmu itu yang rusak. Aku ini direktur utama. Perwakilan butik perhiasan yang sedari tadi menunggu di pinggir panggung kini ikut melangkah naik, wajahnya tak kalah garang. Pak Bagas, jika dana Anda kosong, maka kalung berlian seharga 3 miliar yang dipakai calon istri Anda itu harus kami tarik sekarang juga. Kami tidak menerima pembayaran tertunda untuk barang eksklusif. Fanya menjerit histeris, menutupi lehernya dengan kedua tangan, mundur beberapa langkah layaknya orang gila. Jangan sentuh aku. Ini milikku. Mas Bagas, cepat bayar mereka.
Bikin mereka diam. Jangan buat aku malu di depan teman-temanku. Kepanikan meledak bak kembang api yang salah sasaran. Musik orkestra terhenti total. Tamu-tamu elit mulai berbisik-bisik, menatap panggung dengan sorot mata merendahkan. Nyonya Halimah berdiri dari kursinya. Wajahnya seputih kapas. Bagas, apa yang terjadi? Kenapa kau diam saja? Keluarkan uangmu, nah, jangan biarkan kita dipermalukan. Bagas gemetar hebat. Ia menarik ponselnya dengan tangan berkeringat, membuka aplikasi mobile banking. Matanya terbelalak horor menatap angka 0 mutlak di layarnya. Ia tidak hanya kehabisan uang untuk membayar pesta. Ia menyadari bahwa seluruh aliran dana perusahaannya telah lenyap tak berbekas. Tanpa dana itu, ia dipastikan gagal bayar, agunan rumahnya akan disita, dan namanya akan ditelan oleh Blacklist Bay esok pagi. Ia telah sah menjadi sampah sejarah. Aku menatap tontonan memalukan itu dari atas balkon VIP dengan kepuasan absolut. Kandang emas yang mereka bangun dari kebohongan kini sedang runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Mereka sibuk mengutuk mesin EDC, menyalahkan bank, dan saling meneriaki satu sama lain. Mereka tidak tahu bahwa dalang dari semua penderitaan ini sedang mengawasi mereka, menyiapkan sebuah gugatan perdata yang akan memiskinkan mereka hingga ke tulang sumsum. Aku meletakkan kelopak bunga mawar merah di atas pagar balkon, membiarkannya jatuh melayang ke bawah. Saatnya sang arsitek bayangan turun ke panggung utama untuk menutup tirai pertunjukan ini selamanya, dan merebut kembali satu-satunya harta yang berharga di mataku. Kepanikan massal di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 ini terdengar bagaikan simfoni klasik yang dimainkan dengan tempo allegro. Udara yang tadinya didominasi oleh aroma parfum impor dan mawar peoni kini berubah menjadi pengap, tercemar oleh keringat dingin dari ratusan tamu sosialita yang mendadak merasa ngeri melihat kejatuhan tuan rumahnya. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang balkon VIP, menapaki ujung tangga pola melingkar yang menghubungkan lantai 2 langsung ke altar utama. Gaun sutra haute couture merah darahku menyapu anak tangga dengan gemerisik lembut yang mematikan. Di sisiku, Victor berjalan dengan postur setegak beton, diapit oleh 6 personel pengamanan elit berpakaian serba hitam. Formasi kami memancarkan dominasi absolut, membelah kerumunan tamu layaknya mata pedang yang membelah sutra. Perlahan, suara bisik-bisik para tamu undangan terhenti. Mereka menyingkir, memberikan jalan bagi sang eksekutor yang turun dari singgasananya. Bagas, yang sedang dikerubungi oleh manajer hotel dan penagih utang butik perhiasan, akhirnya menoleh ke arah tangga. Wajahnya yang pucat pasi seketika memerah karena campuran antara kebingungan, amarah, dan sisa-sisa arogansi yang menolak untuk mati. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, mencoba mencerna bagaimana wanita yang ia buang dengan hina kini berdiri layaknya seorang ratu di atas altar kehancurannya. "Elara?" raung Bagas. Suaranya bergetar menahan malu yang luar biasa di depan kolega-koleganya. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau datang dengan pengawal bayaran untuk merusak pestaku? Dasar wanita sinting! Kau sengaja menyewa gaun mahal ini untuk menutupi daster lusuh dan kemiskinanmu, kan?" Nyonya Halimah ikut melangkah maju dari barisan depan, telunjuknya yang dihiasi emas palsu menuding tepat ke wajahku. "Satpam! Serat perempuan gelandangan ini keluar. Dia cuma benalu yang tak tahu malu. Beraninya kau datang ke sini setelah kami usir ke gubuk reyot. Kau hanya membawa bau selokan ke pesta anakku." Aku tidak menjawab. Aku terus melangkah dengan ritme pelan dan terkalibrasi, berhenti tepat 2 meter di hadapan Bagas. Fanya, sang pelakor murahan yang sedang menangis memegangi kalung berliannya, menatapku dengan kebencian seekor parasit yang inangnya baru saja diracuni. "Kau salah, Bagas," ujarku, suaraku mengalun berat, dingin, dan menggema ke seluruh penjuru ballroom berkat mikrofon nirkabel yang diserahkan Victor ke tanganku. "Aku tidak menyewa gaun ini. Aku juga tidak tinggal di jalanan. Aku datang ke sini murni untuk menghadiri pemakaman finansial dari seorang pria yang merasa dirinya adalah arsitek kehidupannya sendiri." Bagas tertawa sumbang, sebuah tawa putus asa yang sangat menyedihkan. "Pemakaman finansial? Kau pikir kau siapa, Elara? Kau itu cuma perempuan yang numpang hidup padaku. Aku ini direktur utama. Uang 15 miliar rupiah di rekeningku hanya sedang bermasalah karena sistem bank yang rusak." "Sistem bank itu tidak rusak, Bagas. Sistem itu beroperasi tepat sesuai dengan perintahku." Potongku tajam, menghancurkan sisa tawanya menjadi debu.
Mataku menatap lurus ke dalam pupilnya yang mulai membesar karena teror. Uang 15 miliar rupiah dari kredit komersialmu itu tidak menguap. Uang itu baru saja ditarik paksa 10 menit yang lalu oleh protokol auto debit bayangan yang kutanamkan secara legal menggunakan otoritas hak veto level direksi. Keheningan yang mencekik seketika melanda ruangan itu. Ratusan pasang mata elit Jakarta kini terpaku pada drama yang disajikan di atas altar. Otoritas direksi? Omong kosong apa ini? Desis Bagas, napasnya tersengal. Aku memberi isyarat dengan ujung jariku. Victor melangkah maju, membuka koper serat karbonnya, dan menarik setumpuk dokumen legal berstempel merah. Ia menyerahkan sebuah mikrofon kecil dari kerahnya. Perkenalkan, nama saya Victor, Kepala Divisi Legal dari Aegis Offshore Holdings. Suara bariton Victor menggema tak terbantahkan. Nyonya Elara Maheswari bukan sekadar mantan istri Anda, Tuan Bagas. Beliau adalah pendiri tunggal firma investasi kami, sekaligus ghost arsitek yang merancang 100% cetak biru mega proyek yang selama ini Anda klaim sebagai karya Anda. Bagas terhuyung mundur seolah baru saja dihantam palu godam tepat di ulu hatinya. Nyonya Halimah memekik tertahan. Kakinya mendadak lemas hingga ia jatuh terduduk di atas kursi emasnya. Kau tidak pernah membangun apapun, Bagas. Bisikku mematikan, mempersempit jarak kami. Kau hanyalah mandor amatiran yang memakai topeng kesuksesanku. Dan tentang rumah mewah yang kau jaminkan ke bank itu adalah aset beracun. Tanah dan bangunan itu murni milik salah satu perusahaan cangkangku dengan status sengketa tata kota. Kau baru saja melakukan kejahatan pemalsuan agunan dan penipuan bank berskala masif. Tidak mungkin. Elara, kau berbohong. Kau tidak mungkin sekaya ini. Rintih Bagas, air mata keputusasaan mulai menggenang di matanya. Pria itu akhirnya menyadari bahwa seluruh capital gain yang ia nikmati selama 3 tahun terakhir hanyalah subsidi silang dari istri yang ia sia-siakan. Timku telah menyelesaikan audit forensik secara menyeluruh. Lanjutku tanpa ampun, membiarkan fakta hukum mencincang harga dirinya di depan publik. Malam ini juga, aku secara resmi melayangkan gugatan perdata senilai 200 miliar rupiah atas pencurian hak cipta kekayaan intelektual. Surat pemblokiran rekeningmu sudah disahkan oleh pengadilan. Proses likuidasi aset perusahaanmu sedang berjalan detik ini juga. Besok pagi, namamu akan diukir dengan tinta abadi di dalam blacklist BI. Fanya, yang akhirnya menyadari bahwa pria yang ia nikahi kini memiliki nilai valuasi nol besar, menjerit histeris. Ia merenggut kalung berlian dari lehernya, dan melemparkannya ke arah manajer butik. Ia berbalik menatap Bagas dengan kebencian absolut. Kau menipuku, pria brengsek. Raung Fanya, menampar wajah Bagas dengan sekuat tenaga hingga pria itu tersungkur ke lantai altar. Kau bilang kau kaya raya. Ternyata kau hanyalah sampah sejarah yang tak punya apa-apa. Aku tidak sudi menikah dengan pria miskin cacat hukum sepertimu. Kau bilang kau kaya raya. Ternyata kau hanyalah sampah sejarah yang tak punya apa-apa. Aku tidak sudi menikah dengan pria miskin cacat hukum sepertimu. Kanibalisme sang parasit terjadi dengan sangat indah. Fanya, yang liabilitas pribadinya sendiri bernilai 2,5 miliar rupiah dan baru saja kuakuisisi hak tagihnya siang tadi, mengangkat ujung gaunnya dan berlari meninggalkan altar, melarikan diri dari kapal yang sudah karam. Namun ia tidak tahu, pasukan penagih utangku sudah menunggunya di lobi bawah hotel ini. Bagas meringkuk di lantai pualam. Tuxedo mahalnya kusut. Ia tak lagi terlihat seperti seorang direktur. Ia terlihat persis seperti cacing yang kepanasan di atas aspal. Ia merangkak ke arahku, mencoba menggapai ujung gaunku yang merah menyala. Elara, ampuni aku. Isaknya memelas, sebuah pemandangan yang sangat memuakkan. Aku hilaf. Kembalikan perusahaanku. Aku mohon. Elara. Aku menarik gaunku menjauh darinya dengan rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Sang eksekutor telah memberikan vonisnya, dan tak ada satupun banding yang akan diterima di mejaku. Simpan air matamu untuk hakim di pengadilan, Bagas. Ujarku dingin, memutar tubuhku membelakangi pria yang telah mati secara finansial itu. Aku menatap lurus ke arah Nyonya Halimah yang kini gemetar hebat dengan wajah sepucat mayat. Mataku menyipit, memancarkan aura membunuh yang tak terbendung. Sekarang, serahkan kunci rumah asliku. Aku datang ke sini untuk menjemput putriku. Perintahku mutlak. Sebelum aku memerintahkan timku untuk menendang kalian berdua ke jalanan malam ini juga.
Grand Ballroom yang megah ini kini tak ubahnya seperti sebuah ruang interogasi raksasa. Ratusan tamu elit yang sebelumnya saling memamerkan kekayaan fana mereka, kini mematung dalam keheningan yang mencekik. Mereka menjadi saksi mata langsung bagaimana sebuah kerajaan bisnis yang dibangun di atas kebohongan runtuh hanya dalam hitungan menit. Di tengah altar kaca yang bertabur kelopak peoni putih, Bagas Wibawa, pria yang dulu mengusirku dengan angkuh, kini merangkak menyedihkan di ujung gaun sutra merah darahku. Air mata dan ingusnya bercampur, menghancurkan citra direktur sukses yang mati-matian ia bangun. Elara, kumohon jangan lakukan ini. Aku ayah dari anakmu. Isak Bagas, tangannya gemetar mencoba menggapai sepatuku. Ambil kembali perusahaan itu. Ambil semuanya, tapi jangan penjarakan aku. Jangan biarkan aku hancur seperti ini. Aku melangkah mundur satu langkah, menarik ujung gaunku dari jangkauan tangannya yang kotor. Tatapanku padanya sama sekali tak memancarkan setitik pun belas kasihan. Sang eksekutor di dalam diriku sedang menikmati pemandangan kanibalisme sosial ini dengan sangat elegan. Ayah, desisku tajam, suaraku membelah keheningan ballroom melalui mikrofon nirkabel yang masih kugenggam. Seorang ayah tidak akan merampas putrinya dari pelukan ibunya dan mengurungnya bersama seekor pelakor murahan yang berani membentaknya. Kau bukan ayah, Bagas. Kau hanyalah seekor parasit yang kebetulan memiliki ikatan biologis dengan anakku. Dan hari ini, parasit itu telah kucabut paksa hingga ke akar-akarnya. Di belakang Bagas, Nyonya Halimah masih terduduk lemas di atas kursi emasnya. Wajah tuanya yang biasanya penuh dengan riasan tebal dan kesombongan kini terlihat sepucat mayat. Matanya liar menatap sekeliling, mencari dukungan dari teman-teman sosialitanya. Namun, mereka semua membuang muka. Tak ada satupun yang sudi menatap wanita tua yang kini terbukti miskin dan cacat hukum tersebut. Mereka tidak ingin ikut terseret ke dalam lubang hitam kehancuran keluarga Wibawa. Kau iblis, Elara, gumam Nyonya Halimah dengan bibir bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Kami mengusirmu karena kau tidak berguna. Kau hanya memakai daster lusuh di rumah. Kau benalu yang numpang hidup pada anakku. Aku tertawa. Sebuah tawa yang sangat renyah, dingin, dan menggema menakutkan, membungkam sisa-sisa arogansi wanita tua itu. Siapa yang menumpang hidup, Nyonya Halimah? Tanyaku retoris, memicingkan mata menatapnya. Pesta mewah yang Anda banggakan ini, perhiasan emas yang Anda pakai, hingga atap yang menaungi Anda saat Anda menghinaku, semuanya dibiarkan eksis berkat izin dariku. Rumah yang Anda tinggali itu adalah aset beracun milik firma offshoreku. Begitu aku mengaktifkan hak veto absolutku hari ini, Anda tidak memiliki sehelai pun benang yang secara legal bisa Anda klaim sebagai milik Anda. Aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat pada Victor yang sedari tadi berdiri siaga layaknya malaikat maut berpakaian jas. Victor maju satu langkah, membuka map kulit tebal dan membacakan keputusannya dengan suara bariton yang tak terbantahkan. Sesuai dengan hasil audit forensik dari tim legal kami, Tuan Bagas Wibawa terbukti melakukan pemalsuan agunan dan pencurian hak cipta desain arsitektur berskala masif. Umum Victor, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Malam ini juga, kami telah mendaftarkan gugatan perdata senilai 200 miliar rupiah ke pengadilan niaga. Seluruh aset fisik, kendaraan, dan sisa dana operasional perusahaan telah dibekukan dalam proses likuidasi aset paksa. Bagas memejamkan matanya rapat-rapat, memukul-mukul lantai pualam dengan kepalan tangannya yang lemah. Semua ilusi capital gain yang ia banggakan telah menguap. Ia sadar betul bahwa ia tidak akan pernah bisa membayar nominal ganti rugi sebesar itu seumur hidupnya. Namanya kini resmi terukir dalam blacklist BI, menjadikannya sampah sejarah di dunia korporasi yang tak akan pernah bisa meminjam uang bahkan untuk membeli sebungkus nasi. Victor, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari dua manusia rendahan di hadapanku. Eksekusi pengosongan properti utama kita malam ini juga. Perintahkan tim pengamanan bayaran untuk menyegel rumah itu. Pastikan wanita tua ini dan pria gagal ini tidak diizinkan masuk untuk mengambil satu barang pun. Mereka memintaku pergi ke gubuk reo tempo hari. Kini, biarkan mereka berdua yang merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi gelandangan di jalanan, menghirup bau selokan yang sangat mereka takuti. Perintah diterima, Nyonya Elara. Tim eksekusi sudah berada di lokasi dan sedang mengosongkan rumah tersebut, jawab Victor sigap. Jeritan histeris Nyonya Halimah langsung pecah. Ia meronta-ronta,
menarik-narik ujung rambutnya sendiri karena tak sanggup menerima realitas bahwa ia benar-benar akan tidur di aspal malam ini. Sementara Fanya, lintah betina yang baru saja kabur itu, pasti sudah ditangkap oleh para penagih utang yang sengaja kusiapkan dari hasil pengambil alihan utang online-nya melalui sistem auto debit rahasia di lobi hotel. Aku membalikan badanku, tak lagi peduli pada ratapan memuakan dari mantan mertua dan suamiku itu. Panggung ini sudah kotor, dan aku memiliki urusan yang jauh lebih penting daripada melihat cacing-cacing itu menggeliat kepanasan. Diiringi oleh formasi pengawal elitku, aku melangkah membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menyingkir bagaikan laut merah. Aku berjalan keluar ballroom, menuruni eskalator utama hotel dengan keanggunan seorang pemenang mutlak. Di lobi depan, Range Rover hitam legamku sudah menunggu. Kita menuju rumah sengketa itu sekarang, Victor. Perintahku saat masuk ke dalam kabin yang hangat. Aku akan mengambil kembali jantung hatiku. Perjalanan menuju perumahan elit itu terasa sangat cepat. Saat mobilku berhenti di depan gerbang, pemandangan yang tersaji sangatlah memuaskan. Puluhan pria bertubuh tegap berpakaian serba hitam dari firma keamananku telah memblokade rumah tersebut. Garis pembatas warna kuning melintang di depan pintu utama. Beberapa koper berisi pakaian murahan milik Nyonya Halimah dan Bagas telah dilemparkan begitu saja ke halaman berumput, basah kuyup oleh sisa gerimis malam. Kandang emas itu kini telah dikunci rapat dari luar. Aku melangkah turun dari mobil, mengabaikan rintik air yang mengenai gaun mahalku. Manajer keamanan di lapangan segera membukakan pintu utama yang kini kode aksesnya telah kuganti sepenuhnya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi itu. Tidak ada lagi tawa congkak Fanya. Tidak ada lagi omelan Nyonya Halimah. Yang ada hanyalah keheningan dari sebuah properti kosong yang telah menyelesaikan tugas historisnya sebagai jebakan maut. Aku langsung menaiki tangga marmer menuju lantai 2, setengah berlari menuju pintu bercat merah muda di ujung lorong. Aku menempelkan ibu jariku pada pemindai biometrik. Pintu terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Di dalam kamar yang temaram itu, Aira sedang meringkuk di sudut ranjangnya, memeluk erat boneka beruang-beruangnya yang berisi alat penyadapku. Matanya sembab. Namun begitu ia melihat siluetku di ambang pintu, mata kecilnya membulat tak percaya. Mama. Bisiknya parau, seolah takut aku hanyalah ilusi. Mama di sini, sayang, ucapku. Suaraku pecah oleh emosi yang sedari tadi kutahan mati-matian. Aku menjatuhkan diriku berlutut di atas karpet, merentangkan kedua tanganku. Aira melompat dari ranjang dan berlari menghambur ke dalam pelukanku. Ia menangis kencang, menumpahkan segala ketakutan dan rasa rindunya. Aku memeluk putriku dengan sangat erat, mencium puncak kepalanya berkali-kali, menghirup aroma tubuhnya yang sangat kurindukan. Tak ada portofolio triliunan rupiah yang bisa menandingi kehangatan pelukan putri kecilku ini. Mama janji akan jemput Aira. Mama Jani. Isak Aira diceruk leherku. Mama sudah menjemputmu. Sayang, Mama tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan kita lagi. Bisikku tegas, mengusap air matanya dengan kelembutan yang hanya kumiliki untuknya. Ayo kita pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Istana kita di atas awan, di mana tidak ada satupun orang jahat yang bisa menyentuhmu. Aku menggendong Aira yang kini memeluk erat leherku. Aku melangkah keluar dari kamar itu, menuruni tangga rumah sengketa itu untuk terakhir kalinya. Di belakangku, pintu kayu raksasa tertutup rapat, menyegel masa laluku yang penuh kepalsuan. Malam ini, sang arsitek bayangan telah meruntuhkan menara kaca musuh-musuhnya hingga rata dengan aspal, dan melangkah pergi menyongsong fajar kemenangannya tanpa setitik pun belas kasihan. Malam itu, langit Jakarta seolah tidak memiliki belas kasihan. Hujan gerimis yang membasahi aspal telah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang dan genangan air kotor di sepanjang jalan perumahan elit tersebut. Di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, sebuah tragedi kelas atas sedang dimainkan tanpa penonton. Rumah mewah yang selama 3 tahun terakhir menjadi simbol kebanggaan keluarga wibawa, kini telah dikelilingi oleh barisan pria bertubuh tegap berseragam hitam. Garis pembatas berwarna kuning melintang tegas di depan pintu utama, menyegel properti itu dari dunia luar. Sebuah taksi usang berhenti dengan decitan rem yang memekakan telinga tepat di depan gerbang. Bagas Wibawa melangkah keluar dengan langkah gontai. Setelan tuxedo putih gadingnya yang bernilai puluhan juta kini dipenuhi noda lumpur dan tanah, kehilangan segala bentuk kebangsawanannya. Di belakangnya, Nyonya Halimah tertatih-tatih keluar dari taksi, wajah tuanya sembab oleh air mata maskara yang luntur,
membuat penampilannya tak lebih baik dari seorang pengemis jalanan. Mereka baru saja diusir dari Hotel Bintang 5 setelah proses autodebet dari sang eksekutor menguras habis dana 15 miliar rupiah di rekening operasional Bagas. Pihak hotel tidak memberikan ampun, menahan seluruh barang bawaan mereka sebagai jaminan sementara atas tagihan yang gagal bayar. Namun, kejutan terburuk malam itu baru saja akan menyapa mereka. Tepat saat Bagas hendak meneriaki para penjaga keamanan yang memblokade rumahnya, pintu gerbang kecil di sisi kiri terbuka dengan kasar. Dari balik bayang-bayang, muncullah Fanya. Wanita yang beberapa jam lalu berlagak seperti ratu sejagat itu kini mengenakan mantel tebal untuk menutupi gaun pengantinnya yang robek. Di kedua tangannya, ia menenteng 2 buah koper berisi uang tunai darurat, perhiasan sisa Nyonya Halimah, dan beberapa jam tangan mewah milik Bagas yang berhasil ia rampas dari dalam berangkas sesaat sebelum tim keamanan menyegel pintu utama. Fanya. "Apa yang kau lakukan dengan koper-koper itu?" teriak Bagas. Matanya membelalak ngeri melihat harta terakhirnya dibawa lari. Ia mencoba menerjang maju, namun tubuhnya yang kelelahan dan hancur secara mental membuatnya tersandung kakinya sendiri. Fanya berhenti melangkah, menatap Bagas dan Nyonya Halimah dengan ekspresi penuh kejijikan yang tak ditutup-tutupi. Sang pelakor murahan itu tidak lagi memancarkan pesona manja. Wajahnya kini mengeras, menampilkan insting bertahan hidup seekor lintah yang kelaparan. "Mengambil apa yang menjadi hakku sebagai ganti rugi atas waktuku yang terbuang, pria bodoh." Ludah Fanya tajam, suaranya melengking memecah keheningan malam. "Kau pikir aku mau menikah dengan pria yang sudah masuk daftar blacklist BI? Kau membohongiku. Kau bilang kau kaya raya. Tapi nyatanya kau cuma benalu yang numpang hidup pada keringat mantan istrimu. Kau ini tidak lebih dari sampah sejarah." Nyonya Halimah menjerit histeris, berusaha meraih koper di tangan Fanya. "Kembalikan perhiasanku, perempuan jalang. Itu harta keluargaku. Dasar pencuri." Dengan gerakan kasar, Fanya mendorong tubuh renta Nyonya Halimah hingga wanita tua itu terjerembab ke aspal yang basah. "Harta keluargamu? Jangan melawak, Nyonya tua. Elara sudah membongkar semuanya di hotel tadi. Rumah ini adalah aset beracun miliknya. Kalian tidak punya apa-apa. Kalianlah gelandangan sesungguhnya yang sebentar lagi akan mati mencium bau selokan." Fanya tidak membuang waktu sedetik pun lagi. Ia berbalik dan berlari menuju sebuah mobil hatchback sewaan yang telah menunggunya di ujung jalan, melarikan diri untuk menyambung nyawanya sendiri dari kejaran para rentenir yang hak tagihnya telah diambil alih oleh firma Lara. Sang parasit telah pergi, menguliti inangnya hingga menyisakan tulang belulang. Bagas merangkak menghampiri ibunya yang menangis meraung-raung di atas aspal. Ia menatap nanar ke arah gerbang rumahnya yang kini dijaga ketat. Dengan sisa-sisa tenaga dan arogansi yang menolak untuk mati, Bagas bangkit berdiri dan berjalan tertatih menuju pemimpin tim keamanan tersebut. "Buka gerbang ini," raung Bagas dengan suara seraknya. "Ini rumahku. Aku punya sertifikat hak guna bangunannya. Aku akan menuntut kalian semua atas tuduhan perampasan properti." Pemimpin tim keamanan itu, seorang pria berwajah datar dengan bekas luka di pelipis, menatap Bagas seolah pria itu hanyalah debu di sepatunya. Ia merogoh saku jaket taktisnya dan melemparkan sebuah map plastik transparan tepat ke dada Bagas. Map itu jatuh berserakan di genangan air kotor. "Itu adalah salinan resmi gugatan perdata dari pengadilan niaga, Tuan Bagas," ucap pria itu dengan nada mekanis yang dingin dan tanpa belas kasihan. "Klien kami, Nyonya Lara Maheswari, telah mengeksekusi hak veto absolutnya atas properti ini. Surat yang Anda jaminkan ke bank terbukti cacat hukum. Saat ini juga, seluruh entitas bisnis Anda sedang menjalani proses likuidasi aset secara paksa." Bagas menunduk menatap dokumen yang basah itu. Deretan pasal tentang penipuan agunan, pelanggaran hak cipta, dan pencucian uang tercetak tebal di sana. Kata demi kata menghantam kewarasannya bagaikan palu godam. Tidak ada lagi ilusi capital gain. Tidak ada lagi proyek bernilai miliaran. Semua portofolio kesuksesannya telah dibakar menjadi abu oleh tangan dingin mantan istrinya. Sebuah audit forensik telah menelanjangi semua manipulasi keuangannya ke publik, menghancurkan karirnya tanpa sisa. "Lalu, kami harus tidur di mana malam ini?" cicit Nyonya Halimah dari balik isak tangisnya. Wanita yang selalu mengagungkan status sosialnya itu kini memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan, gaun mewahnya basah kuyup oleh genangan air kotor. Ia menatap rumah megah di balik gerbang itu,
Kandang emas yang pernah ia kuasai dengan menindas menantunya yang dipaksa memakai daster lusuh. Klien kami menyarankan Anda mencari gubuk reot di pinggiran rel kereta. Nyonya? Jawab pria keamanan itu dengan datar, mengutip persis hinaan yang pernah dilontarkan Halimah kepada Lara di masa lalu. Atau Anda bisa tidur di trotoar ini. Itu bukan urusan kami. Menjauhlah dari garis pembatas ini, atau kami akan menggunakan kekerasan fisik. Bagas dan Nyonya Halimah terdiam membeku. Langit seakan runtuh menimpa pundak mereka. Mereka tidak memiliki akses ke satu pun rekening bank. Kartu kredit mereka tertolak. Ponsel mereka disita oleh pihak hotel. Bahkan teman-teman sosialita Nyonya Halimah dan kolega bisnis Bagas telah memblokir nomor mereka setelah drama memalukan di pesta pernikahan tersebut. Hukuman sang arsitek bayangan benar-benar dijatuhkan tanpa celah. Bagas memeluk lututnya, terduduk lemas di samping tumpukan 2 kantong plastik sampah berwarna hitam yang sengaja dilemparkan oleh tim keamanan keluar pagar, berisi pakaian-pakaian bekas mereka yang paling murah. Pria yang dulunya disanjung sebagai direktur muda paling menjanjikan di Jakarta itu kini tak memiliki sepeser pun uang untuk sekadar membeli sebotol air mineral. Hembusan angin malam kembali menerpa, membawa serta aroma busuk dari selokan di ujung jalan yang tak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Nyonya Halimah meratap, merutuki kebodohannya membuang menantu yang ternyata adalah penguasa dari segalanya. Mereka dulu merasa di atas angin, tertawa di atas penderitaan seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Kini, hukum alam bekerja dengan presisi yang brutal. Dalam kebisuan malam yang menyiksa itu, bayangan Lara terlintas di benak Bagas. Ia teringat bagaimana wanita itu menatapnya dengan pandangan sedingin es di altar, menelanjangi segala kepalsuannya tanpa harus meninggikan suara. Bagas menyadari bahwa ia tidak pernah sekalipun memegang kendali atas hidupnya. Ia hanyalah boneka kayu yang talinya kini telah dipotong putus. Tidak akan ada hari esok yang cerah baginya. Penjara telah menantinya atas kasus penipuan bank, dan malam ini hanyalah cicipan pertama dari neraka panjang yang telah dirancang khusus untuknya. Mereka terbuang ke dalam kegelapan aspal, tak kasat mata, tak berharga, dan benar-benar musnah. Hujan badai semalam menyisakan kubangan lumpur hitam pekat di sepanjang bantaran rel kereta api kawasan kumuh ibu kota. Di salah satu sudut paling pengap dan kumal, berdirilah sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang disewakan harian dengan harga tak lebih dari Rp50.000. Dinding tripleksnya berlubang di sana-sini, membiarkan udara pagi yang berdebu dan bercampur dengan bau selokan yang sangat menyengat masuk tanpa permisi. Di atas lantai papan yang berderit, kotor, dan lembab, Nyonya Halimah terduduk memeluk lututnya yang gemetar kedinginan. Wanita tua yang 2 hari lalu masih memamerkan deretan gelang emas di ballroom hotel bintang 5 itu, kini terpaksa mengenakan pakaian bekas sumbangan bermotif pudar, sebuah kain kusam yang jauh lebih menyedihkan dan menghina daripada daster lusuh yang dulu selalu ia jadikan bahan ejekan untuk menantunya. Sejak subuh tadi, Nyonya Halimah mencoba mengaisi seharga dirinya dengan meminjam ponsel butut milik penjaga kos kumuh tersebut. Ia menelepon belasan teman sosialita dan kolega arisannya, mengemis belas kasihan dan bantuan pinjaman uang. Namun, realitas sosial menghantamnya tanpa ampun. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengangkat panggilannya. Beberapa nomor bahkan telah memblokirnya secara permanen. Berita tentang kejatuhan finansial keluarga Wibawa dan status kriminal putranya telah menyebar bagai wabah virus mematikan di kalangan elit Jakarta. Tak ada yang sudi berdekatan dengan sepasang manusia yang kini telah resmi menyandang status sebagai gelandangan tanpa identitas hukum yang jelas. Di ambang pintu tanpa daun yang reot itu, Bagas Wibawa berdiri mematung menatap kosong ke arah deretan pemukiman padat di hadapannya. Pria yang dulunya dipuja media massa sebagai direktur muda brilian itu, kini tampak luar biasa kacau balau. Kemeja putih mahalnya kotor oleh noda tanah liat dan keringat kering. Lingkar hitam yang pekat dan dalam menghiasi area bawah matanya. Ia tidak memejamkan mata sedetik pun semalaman. Otaknya masih terus berontak. Dipaksa mencerna secara paksa bagaimana sebuah kerajaan bisnis raksasa yang ia pamerkan berubah menjadi debu aspal dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini semua murni salahmu, Ibu. Raung Bagas tiba-tiba, suaranya yang parau memecah keheningan yang mencekik. Ia berbalik dengan beringas, menunjuk tepat ke wajah keriput ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kalau saja ibu tidak terus-menerus meracuni otakku dengan ketamakan. Kalau saja ibu tidak bersikeras mengusir Lara dan memaksaku membawa perempuan jalang penipu itu masuk ke rumah kita. Kita tidak akan menjadi buronan cacat hukum seperti sekarang. Nyonya Halimah mendongak perlahan,
Matanya yang merah dan bengkak memancarkan kilatan amarah yang tak kalah mematikannya. Insting bertahan hidup yang egois membuat wanita tua itu menolak disalahkan atas kejatuhan ini. Kau menyalahkan ibumu yang melahirkanmu. Kau sendiri yang terlalu bodoh dan buta. Bagas, kau yang bergelar direktur utama. Bagaimana bisa otakmu tidak menyadari bahwa rumah mewah yang kau jaminkan ke bank itu adalah aset beracun milik istri yang kau hina? Kau dengan sukarela membiarkan Fanya, si pelakor murahan itu, menguras sisa uang tunaimu dan membawa lari seluruh perhiasanku. Istri yang kuhina. Lara itu ternyata miliarder. Bu, teriak Bagas histeris, menjambak rambutnya sendiri hingga rontok dalam keputusasaan yang paripurna. Urat lehernya menonjol keluar, menandakan tingkat stres psikologis yang telah melampaui batas kewarasan manusia normal. Lara adalah sang arsitek bayangan. Dia adalah dalang jenius di balik semua desain, lobby, dan kalkulasi yang membuat perusahaanku meroket. Kita ini yang miskin sedari awal. Selama 3 tahun ini, kita berdua hanyalah sepasang benalu yang terus-menerus numpang hidup pada keringat dan otak Lara. Semua ilusi capital gain yang ibu pamerkan di arisan itu murni sedekah diam-diam darinya. Kata-kata putranya meluncur layaknya belati berkarat yang menancap tajam tepat di ulu hati Nyonya Halimah. Wanita tua itu terdiam membeku. Bibirnya bergetar hebat namun tak ada satupun silabel yang mampu keluar. Realitas menelanjanginya tanpa ampun. Ia menyadari bahwa kesombongan dan gaya hidup bangsawannya selama ini disubsidi penuh oleh wanita yang ia anggap tak berguna. Ia telah membuang sebutir berlian tanpa cacat demi memungut kotoran jalanan bernama Fanya. Dan sekarang, ibu tahu apa yang terjadi? Lanjut Bagas. Nada suaranya berubah menjadi rintihan keputusasaan seorang narapidana yang menunggu eksekusi mati. Pihak kepolisian sudah mendatangi bekas kantorku. Mereka memburuku. Bank menuntut pertanggungjawaban atas uang 15 miliar rupiah yang raib itu. Namaku sudah diukir permanen di dalam blacklist BI. Seluruh institusi keuangan di negeri ini telah menutup pintunya untukku. Proses likuidasi aset tidak menyisakan satu klip kertas pun untukku. Pengadilan Niaga telah mengabulkan draft gugatan perdata senilai 200 miliar rupiah yang dilayangkan pengacara Lara. Bagas merosot jatuh ke lantai papan yang kotor, menutupi wajahnya yang berlumuran air mata dengan kedua tangan. Pemandangan mengerikan itu adalah manifestasi visual yang paling sempurna dari sebuah kanibalisme sosial. Ketika sebuah parasit menyedihkan kehilangan inangnya, mereka tidak akan bersatu. Mereka akan mulai saling menyalahkan dan memangsa satu sama lain hingga habis tak bersisa di dasar jurang kehinaan. Uang belasan miliar dari bank itu. Lara menyedotnya dalam hitungan milidetik menggunakan sistem auto-debit bayangan. Dia sengaja merancang panggungnya, menungguku berada di puncak altar keangkuhan, lalu menggunakan otoritas hak veto direksinya untuk melempar kita ke neraka ini, gumam Bagas dengan pandangan kosong yang mengerikan. Kita telah berani mengusik sang eksekutor. Dan kita dibantai habis tanpa bisa memberikan satupun perlawanan berarti. Nyonya Halimah merangkak perlahan mendekati putranya, mencoba menyentuh bahu Bagas dengan tangan keriputnya. Bagas, kita harus mencari Lara. Kita berlutut di kakinya. Dia pasti masih punya sedikit belas kasihan manusiawi. Dia ibunya Aira. Kita pakai Aira untuk membujuknya agar mencabut tuntutan hukum itu. Ishak Halimah masih berusaha merangkai skenario manipulatif murahan dari dalam otak narsistiknya yang menolak untuk mati. Bagas menertawakan kebodohan akut ibunya dengan sangat getir dan sarkastis. Tawa itu terdengar melengking sumbang, berbaur dengan suara gemuruh kereta api komuter yang melintas dengan kecepatan tinggi, menggetarkan dinding seng gubuk mereka hingga nyaris roboh. Minta maaf? Menggunakan Aira sebagai tameng. Bagas menatap ibunya dengan tatapan nanar seorang pria yang sudah kehilangan jiwanya. Ibu pikir wanita yang membawa formasi pengamanan elit untuk meratakan harga diri kita di depan ratusan kolega itu, masih peduli pada air mata palsu kita? Lara membiarkan kita dihancurkan oleh hasil audit forensik secara telanjang di hadapan publik. Dia mengambil Aira kembali dari tangan kita tanpa menoleh sedikit pun pada rengekan kita. Bagi Lara, kita ini sudah tak berwujud. Kita ini murni sampah sejarah yang memang dirancang untuk membusuk di tempat kotor ini. Di luar sana, jauh di seberang bantaran rel kereta api dan atap-atap rumahan padat yang berkarat, siluet gedung-gedung pencakar langit SCBD berdiri sangat kokoh menusuk awan kelabu ibu kota. Menara-menara kaca itu memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat pongah dan elegan. Di salah satu puncak menara tertinggi itulah,
Wanita yang mereka buang sedang duduk dengan tenang di atas singgasananya, mengendalikan portofolio triliunan rupiah dengan ujung jarinya yang lentik, tanpa sedikit pun memikirkan nasib mantan keluarga suaminya. Sementara Bagas dan Halimah, dua sosok antagonis yang dulunya merasa setinggi langit, kini tak lebih dari sekadar sepasang parasit yang menunggu waktu untuk mati kelaparan. Hukum sang arsitek bayangan telah memenjarakan mereka di dalam penderitaan yang tak berujung, memastikan kandang emas masa lalu mereka terkunci selamanya. Matahari Jakarta siang itu bersinar dengan kebengisan absolut, memanggang aspal jalanan hingga memancarkan uap panas yang menyesakkan dada. 30 hari telah berlalu sejak malam eksekusi di ballroom Hotel Bintang 5 itu. 30 hari yang terasa seperti 3 abad bagi dua sosok manusia yang kini menyeret langkah mereka di trotoar kawasan distrik finansial SCBD. Mereka adalah Bagas Wibawa dan Nyonya Halimah. Pakaian mereka tak lagi berbentuk. Hanya kain compang-camping berlumuran debu dan noda pelumas yang jauh lebih menjijikan daripada sepotong daster lusuh yang dulu selalu menjadi objek hinaan favorit mereka. Bagas mengais sebuah tong sampah baja di sudut halte. Tangannya yang dulu memakai jam tangan miliaran rupiah kini bergetar mencari sisa botol air mineral. Di belakangnya, Nyonya Halimah duduk terjerembab di atas aspal yang mendidih. Wanita tua yang dulunya memuja validasi sosial itu kini tak lebih dari seorang gelandangan tanpa nama. Aroma parfum impornya telah lama menguap, digantikan secara permanen oleh bau selokan pekat dari parit yang mengalir tepat di bawah kakinya yang telanjang dan melepuh. Mereka bahkan tak mampu lagi menyewa gubuk reyot di bantaran rel kereta api. Setelah rentetan gugatan perdata yang dilayangkan oleh pengacara Lara disahkan pengadilan, status Bagas berubah menjadi buronan. Polisi dan pihak bank memburunya atas tuduhan pemalsuan agunan dan pencucian uang. Nama Bagas tidak hanya tenggelam di dalam blacklist BI, namun seluruh hak sipilnya seakan dicabut oleh alam semesta. Ia adalah sampah sejarah yang tak memiliki tempat bernaung. Tak berani melamar pekerjaan paling rendah sekalipun karena takut ditangkap. Nyonya Halimah terbatuk keras, memuntahkan cairan bercampur darah ke atas trotoar. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjulang angkuh di sekeliling mereka. Gedung-gedung itu mengingatkannya pada ilusi capital gain yang dulu ia pamerkan di meja arisan. Dulu, ia merasa memiliki dunia karena mengira putranya adalah arsitek dari semua kemewahan itu. Ia mengusir Lara, menyebut menantunya itu sebagai benalu yang numpang hidup, lalu membawa masuk seekor pelakor murahan bernama Fanya ke dalam rumah. Fanya. Mengingat nama itu membuat dada Bagas sesak oleh amarah yang tak berdaya. Sang parasit oportunis itu telah merampas sisa uang tunai mereka di malam pengusiran dan melarikan diri. Namun, keadilan jalanan tak kalah kejam. Kabar terakhir yang Bagas dengar dari sesama gelandangan, Fanya telah ditangkap oleh sindikat rentenir kejam setelah hak tagih utangnya diakuisisi oleh firma offshore yang tak lain dan tak bukan adalah milik Lara. Lintah itu kini membusuk di suatu tempat, membayar utang miliaran rupiahnya dengan penderitaan fisik yang tak terbayangkan. Bag. Ibu lapar. Nak. Rintih Nyonya Halimah, suaranya nyaris tak terdengar karena tenggorokannya yang kering kerontang. Bagas tidak menjawab. Matanya tertuju pada sebuah layar LED Megatron raksasa yang menempel di dinding gedung perkantoran utama di persimpangan jalan tersebut. Layar itu biasanya menampilkan iklan mobil mewah atau jam tangan eksklusif. Namun siang ini, layar berukuran puluhan meter persegi itu menampilkan sebuah pengumuman korporat berskala internasional yang membekukan aliran darah Bagas ketika. Di layar raksasa itu, terpampang wajah Lara Maheswari. Mantan istrinya itu tidak lagi bersembunyi di balik layar. Lara berdiri dengan postur seorang tiran yang elegan, mengenakan setelan powersuit putih gading yang memancarkan otoritas mutlak. Di bawah wajahnya yang sedingin es namun mempesona itu, terpampang tajuk berita dari majalah bisnis terkemuka. Sang arsitek bayangan muncul ke permukaan. Lara Maheswari dinobatkan sebagai arsitek wanita terkuat dan CEO Aegis Offshore Holdings. Teks berjalan di bagian bawah layar menjelaskan bagaimana firma milik Lara baru saja mengakuisisi 3 perusahaan properti raksasa di Asia Tenggara, mencatatkan lonjakan portofolio hingga triliunan rupiah dalam kuartal ini. Namun, bukan angka-angka itu yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bagas dan Halimah. Di layar tersebut, video beralih menampilkan Lara yang sedang tersenyum lembut. Sebuah senyuman yang tak pernah ia tunjukkan pada musuh-musuhnya, sambil menggendong Aira. Putri kecil yang dulu dikurung dan dibentak oleh Fanya itu kini tampak sangat bahagia, mengenakan gaun cantik layaknya seorang putri aristokrat sejati, mencium pipi ibunya di tengah sorotan kamera wartawan dari seluruh dunia. Bagas menjatuhkan botol plastik dari tangannya. Lututnya lemas.
Ia ambruk ke aspal, berlutut tepat di bawah bayangan gedung pencakar langit yang meredupkan sinar matahari. Ia menatap wajah mantan istri dan putrinya di layar raksasa itu dengan air mata keputusasaan yang mengalir deras mencuci debu di pipinya. Itu menantuku. Gumam Nyonya Halimah histeris, menunjuk-nunjuk layar raksasa itu dengan jarinya yang gemetar. Ia tertawa sumbang, sebuah tawa dari otak yang kewarasannya telah putus. Dia kaya raya. Dia punya segalanya. Bagas, panggil dia. Suruh dia menjemput kita. Kita ini keluarganya. Bagas menutupi kedua telinganya sambil menjerit putus asa. Teriakan ibunya terdengar seperti kutukan dari neraka. Memanggil Elara? Wanita itu adalah sang eksekutor. Wanita itu membiarkan rumah mewah mereka berdiri di atas tanah sengketa sebagai aset beracun, menunggu dengan sabar hingga mereka masuk ke dalam perangkap. Elara menggunakan hak veto untuk menghancurkan kreditnya, menanamkan algoritma autodebit untuk menyedot hartanya, dan mengeksekusi proses likuidasi aset yang mencincang masa depannya tanpa sisa. Segala sesuatu yang Elara lakukan dilakukan melalui celah hukum dan audit forensik yang tak bisa dibantah. Elara tidak akan pernah menjemput mereka. Jarak antara trotoar kotor ini dan menara kaca tempat Elara bertahta bukanlah sekadar jarak fisik, melainkan jurang takdir yang tak akan pernah bisa diseberangi lagi. Bagas akhirnya menyadari bahwa dialah sang benalu sejati. Dialah debu yang menempel di sepatu Elara, dan kini debu itu telah tersapu bersih oleh badai. Tepat 70 lantai di atas persimpangan jalan yang bising itu, di balik jendela kaca kedap suara dari penthouse pribadinya, Elara Maheswari berdiri menyesap teh chamomile hangat. Ia menunduk menatap lautan kendaraan yang terlihat seperti barisan semut di bawah sana. Matanya yang tajam mungkin tak bisa melihat dua sosok gembel yang sedang meratapi nasib di sudut trotoar, dan ia pun sama sekali tidak peduli. Bagas dan Halimah telah terhapus dari radar kehidupannya. Pembalasan dendamnya telah paripurna. Ia tidak perlu mengotori tangannya dengan kekerasan fisik, karena hukuman terburuk bagi manusia-manusia narsistik yang gila harta adalah membiarkan mereka hidup cukup lama untuk menyaksikan orang yang mereka buang merajai dunia, sementara mereka sendiri membusuk di dalam parit yang paling bau. Pintu kayu mahoni di belakang Elara terbuka. Aira berlari kecil dengan langkah riang, memeluk kaki ibunya sambil membawa buku gambar. "Mama, lihat, Aira menggambar istana kita," seru putri kecilnya dengan mata berbinar-binar. Elara meletakkan cangkir tehnya, berlutut, dan mengangkat Aira ke dalam pelukannya. Ia tersenyum, sebuah senyuman tulus yang menghangatkan seluruh ruangan mewah tersebut. Sang arsitek bayangan telah selesai meruntuhkan menara kaca yang penuh kebohongan. Kini, dari atas puing-puing kehancuran musuh-musuhnya, ia akan membangun sebuah istana berlian yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Pintu masa lalu telah tertutup rapat, mengunci para pengkhianat di dalam kegelapan aspal jalanan untuk selama-lamanya.